Dalam sunyi malam yang menenangkan, ketika bintang-bintang berbisik di langit, lahirlah seorang manusia yang kelak akan dikenang sebagai cahaya ilmu dalam gelap zaman. Dialah Ibnu Sina, seorang pemuda yang mencintai hikmah, memeluk ilmu, dan menyulam kata-kata menjadi jembatan antara akal dan jiwa. Ibnu Sina tidak hanya menulis dengan pena, ia menulis dengan hati. Salah satu karyanya yang paling indah adalah syair-syair kedokteran yang ia tuangkan dalam bentuk puisi. Al-Urjuzah fi Al-Tib bukan sekadar kitab medis, tapi juga petuah kehidupan, nasihat jiwa, dan cahaya bagi mereka yang mencari makna dalam kesehatan, ilmu, dan cinta pada kehidupan. Ketika tubuh manusia dipelajari dalam syair, maka yang disapa bukan hanya fisik, tapi juga ruh yang tersembunyi di balik detak jantung dan hembusan napas. Ia menulis, tubuh manusia adalah keajaiban. Siapa yang memahaminya dengan jujur, maka ia sedang menatap wajah kebesaran Tuhan. Kata-katanya bukan sekadar untuk tabib atau pelajar, tapi untuk siapa saja yang ingin mengenal dirinya sendiri. Karena bagaimana mungkin seseorang memahami dunia jika ia belum memahami dirinya? Ibnu Sina mengajarkan bahwa kesehatan bukan hanya urusan makan dan obat, tapi tentang keseimbangan. Tentang jiwa yang tenang, hati yang tidak kotor, pikiran yang tidak bising. Dan syairnya menjadi penuntun yang lembut, membisikkan bahwa jiwa yang damai adalah obat pertama dari segala penyakit. Jagalah tubuhmu, karena ia adalah kendaraan jiwamu, tulisnya. Betapa sering kita menelantarkan tubuh, membebani pikiran, dan mengabaikan hati. Kita mengejar banyak hal, tapi melupakan rumah pertama kita, tubuh ini. Ia memikul luka, memendam lelah, namun tetap setia membawa kita berjalan. Maka, tidakkah kita malu jika tak menjaganya? Ibnu Sina berkata, makan secukupnya, jangan berlebihan. Tidur dengan teratur, dan biarkan pikiranmu beristirahat dari beban dunia. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa dalam. Ia mengajak kita kembali ke keseimbangan. Dalam dunia yang riuh, ajakannya terasa seperti suara lembut yang menyentuh relung hati yang paling sunyi. Syairnya tidak hanya membahas organ tubuh dan fungsinya, tapi juga membicarakan akhlak. Ia percaya bahwa seorang tabib, dan pada dasarnya setiap manusia, harus memiliki belas kasih. Karena tanpa itu, ilmu menjadi kering. Tanpa itu, pengetahuan menjadi sombong. Obat terbaik, katanya, adalah keinginanmu untuk menolong. Betapa dalam makna itu. Ia mengajarkan bahwa kesembuhan tidak hanya berasal dari resep, tapi dari niat, dari doa, dari tatapan lembut dan kata-kata yang menguatkan. Ibnu Sina tahu bahwa tubuh bisa rapuh, tapi jiwa harus tetap kuat. Ia menulis, jiwa yang gundah akan melemahkan tubuh, dan pikiran yang buruk akan melukai jantung. Betapa benarnya. Kita hidup di zaman di mana banyak penyakit berasal bukan dari luar, tapi dari dalam. Stres, cemas, iri, marah, semua itu menggerogoti tubuh tanpa kita sadari. Maka, menjaga jiwa bukan pilihan, tapi kebutuhan. Syairnya terus mengalir, seperti sungai yang membawa air hikmah. Ia menulis tentang detak jantung, aliran darah, dan kerja hati, tapi dalam setiap penjelasannya, ada pujian tersembunyi kepada Sang Pencipta. Lihatlah, wahai manusia, jantungmu berdetak tanpa henti sejak kau lahir, tanpa pernah kau perintah. Tidakkah itu bukti kasih Tuhan yang tak pernah tidur? Ia mengajak kita merenung, untuk melihat tubuh bukan sebagai beban, tapi sebagai anugerah. Bahwa setiap sistem dalam tubuh adalah mukjizat. Bahwa ilmu kedokteran bukan sekadar sains, tapi jalan menuju rasa syukur yang mendalam. Ketika berbicara tentang penyakit, ia tidak menyalahkan tubuh. Ia mengajak kita mencari sebab dalam gaya hidup, dalam cara berpikir, dalam hubungan kita dengan dunia dan sesama. Penyakit bukanlah kutukan, tulisnya, ia adalah pesan. Pesan dari tubuhmu, dari jiwamu, dari Tuhanmu, yang memanggilmu untuk kembali. Betapa lembutnya cara pandangnya.
Ia tidak menghakimi mereka yang sakit. Ia mengulurkan tangan dan berkata, "Mari, kita sembuhkan ini bersama. Bukan hanya dengan obat, tapi dengan kasih, doa, dan perubahan." Syairnya menyentuh hati karena ia ditulis dari hati. Ia tidak berjarak. Ia seolah sedang duduk di samping kita, bercerita dengan suara yang tenang, memberi nasihat dengan penuh kasih. "Jika engkau ingin sembuh," katanya, "bebaskan dirimu dari dendam. Jangan biarkan hatimu menjadi tempat racun." Dan disinilah keindahan ajarannya. Ia tahu bahwa ilmu harus bersatu dengan kebijaksanaan. Bahwa tubuh dan jiwa harus dirawat bersama. Bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti, tapi dari kedamaian dalam dirinya. Ibnu Sina menulis untuk semua zaman. Meskipun syair-syairnya ditulis 1000 tahun lalu, getarnya masih terasa hari ini. Karena sakit tetaplah sakit, cinta tetaplah cinta, dan manusia tetaplah makhluk yang mencari makna di balik hidup ini. Jika kau sedang lelah, maka dengarkanlah kata-katanya. Jika kau sedang kehilangan arah, maka resapilah syairnya. Jika kau sedang sakit, maka biarkan kata-katanya menjadi cahaya penyembuhan dari dalam. Ibnu Sina tidak menjanjikan keajaiban instan. Tapi ia mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki kekuatan untuk sembuh. Bahwa dalam diri kita ada daya, ada harapan, ada keajaiban yang menunggu untuk dibangkitkan. Dan itu dimulai dari satu hal, kesadaran. Kesadaran bahwa hidup ini bukan hanya tentang bekerja, makan, tidur, dan mengulangi. Kesadaran bahwa setiap detik yang kita hirup adalah nikmat. Kesadaran bahwa tubuh ini bukan milik kita, tapi titipan yang harus dijaga. Kesadaran bahwa ilmu bukan untuk dibanggakan, tapi untuk menolong. Kesadaran bahwa Tuhan hadir dalam setiap hembusan napas kita. Ibnu Sina mungkin telah lama tiada, tapi kata-katanya hidup. Ia hadir dalam setiap hati yang merindukan ilmu yang menyentuh jiwa. Dalam setiap jiwa yang ingin sembuh, bukan hanya dari sakit tubuh, tapi juga dari luka hati. Dan jika malam ini engkau mendengarkan dengan tenang, maka dengarkan baik-baik. Karena mungkin, suara yang mengalir dari syair ini bukan hanya dari masa lalu, tapi adalah suara hatimu sendiri, yang selama ini menunggu untuk dikenali kembali. Dalam dunia yang terus bergerak, di mana manusia berlomba mengumpulkan banyak hal, Ibnu Sina mengajak kita berhenti sejenak. Ia tidak menyuruh kita meninggalkan dunia, tapi mengajak kita mengenalnya lebih dalam, dengan tenang, dengan sadar, dan dengan hati yang terbuka. Syair-syairnya seperti bisikan yang memeluk, bukan memaksa. Ia tidak menggurui, ia menemani. Dan dalam setiap barisnya, ada keinginan untuk mengingatkan manusia akan asal-usul dan tujuan hidupnya. Ia berkata, "Jangan terlalu sibuk mempercantik wajah, sementara jiwamu kelaparan. Hiasilah batinmu terlebih dahulu, karena ia yang akan menyelamatkanmu kelak." Kita hidup dalam zaman yang memuja penampilan. Tapi Ibnu Sina, sejak 1000 tahun lalu, sudah memberi peringatan halus. Bahwa yang harus dirawat bukan hanya kulit luar, tapi juga cahaya dalam. Dan cahaya itu tumbuh dari kejujuran, dari ketenangan, dari hati yang tidak iri dan tidak sombong. Ia tahu, manusia bisa jatuh bukan karena lemah, tapi karena lupa. Lupa bahwa ia makhluk yang rapuh, yang sewaktu-waktu bisa sakit, bisa kehilangan, bisa runtuh. Tapi dalam keruntuhan itu, syairnya datang seperti pelita. Memberi cahaya, bukan untuk lari dari gelap, tapi untuk menemukan makna di dalamnya. Ibnu Sina percaya bahwa setiap rasa sakit mengandung pelajaran. Ia bukan kutukan, tapi guru. Dan tugas kita bukan hanya mengusirnya, tapi memahami pesan yang dibawanya. Ia menulis, "Tubuhmu adalah surat dari Tuhanmu. Bacalah ia sebelum terlambat." Betapa indah dan dalam kalimat itu. Karena seringkali, kita terlalu sibuk mengejar hal-hal di luar diri kita. Tapi kita lupa membaca diri sendiri. Kita tidak pernah benar-benar mendengarkan tubuh yang memberi isyarat lewat lelah, lewat sakit kepala, lewat jantung yang berdebar karena kecemasan yang kita pendam bertahun-tahun. Ibnu Sina tidak pernah memisahkan ilmu dan iman.
Baginya, pengetahuan yang sejati selalu membawa manusia semakin dekat kepada Tuhan. Bahkan ketika ia menjelaskan fungsi paru-paru, jantung, otak, dan liver, ia menyelipkan pujian kepada Sang Maha Pencipta. Apakah engkau tidak heran, tulisnya, bahwa dalam tubuhmu yang kecil, Tuhan meletakkan sistem yang lebih canggih dari seluruh mesin dunia. Kita sering kagum pada teknologi, pada mesin, pada karya manusia. Tapi jarang kita benar-benar kagum pada tubuh kita sendiri. Pada bagaimana jantung memompa darah tanpa pernah istirahat. Bagaimana paru-paru bekerja bahkan saat kita tidur. Bagaimana otak mengatur jutaan proses tanpa kita sadari. Ibnu Sina ingin kita takjub. Bukan hanya pada ciptaan luar, tapi pada keajaiban yang setiap hari kita bawa kemana-mana, diri kita sendiri. Dan saat kita takjub, maka akan lahir rasa syukur. Syukur itulah yang menjadi kunci kesehatan menurutnya. Bukan hanya kesehatan fisik, tapi juga ketenangan jiwa. Karena orang yang bersyukur jarang mengeluh. Ia menerima, dan dalam penerimaan itu tumbuh kekuatan yang tak terlihat. Ibnu Sina juga mengajarkan tentang pentingnya hidup yang sederhana. Ia bukan orang yang mengajarkan kita untuk menghindari kesenangan, tapi untuk tidak menjadi budaknya. Makanlah ketika engkau lapar, berhentilah sebelum kenyang. Jangan biarkan lidahmu menjadi pemimpinmu. Betapa bijak nasihat itu. Karena banyak dari kita jatuh dalam kesakitan bukan karena kekurangan, tapi karena berlebihan. Terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur, terlalu banyak bicara, terlalu banyak ambisi, dan terlalu sedikit waktu untuk merenung. Ia menyentuh inti masalah manusia, ketidakseimbangan. Hidup yang baik menurut Ibnu Sina bukan hidup yang mewah, tapi hidup yang seimbang. Seimbang antara bekerja dan beristirahat, antara bergerak dan merenung, antara dunia dan akhirat, antara ilmu dan iman. Dan syair-syairnya adalah jalan menuju keseimbangan itu. Sebuah pengingat yang lembut tapi tegas. Sebuah panggilan untuk kembali pulang ke dalam diri. Ibnu Sina juga menulis tentang tidur, dan bagaimana ia adalah kebutuhan, bukan pelarian. Ia berkata, tidur yang cukup adalah obat. Tapi tidur yang berlebihan adalah penyakit yang tidak kau sadari. Tidur menjadi simbol. Ketika kita tidur terlalu lama dari kenyataan, dari kebenaran, dari tugas kehidupan, maka kita mulai mati perlahan meski mata masih terbuka. Ia juga berbicara tentang emosi, tentang bagaimana kemarahan bisa menjadi racun, tentang bagaimana kesedihan yang dipelihara bisa membusukkan hati, tentang bagaimana harapan yang tulus bisa menyembuhkan luka yang paling dalam. Jangan biarkan kebencian tinggal terlalu lama dalam dadamu. Ia akan membuat darahmu panas dan wajahmu muram. Ilmu kedokterannya adalah ilmu hati. Karena ia tahu, tubuh yang sehat berasal dari jiwa yang damai. Dan jiwa yang damai adalah hasil dari sikap hidup yang penuh kesadaran. Ibnu Sina ingin kita hidup tidak sekadar bertahan, tapi benar-benar hidup. Hidup yang tahu apa tujuannya. Hidup yang tahu kapan harus diam, kapan harus berkata. Hidup yang tahu bahwa setiap sakit adalah panggilan untuk berubah. Dan perubahan itu selalu dimulai dari dalam. Syair-syairnya bukan hanya untuk mereka yang ingin menjadi tabib, tapi untuk siapapun yang ingin menjadi manusia yang utuh. Manusia yang mengenal tubuhnya, merawat jiwanya, dan menata hidupnya dengan hikmah. Dan jika engkau mendengarkannya malam ini, maka engkau sedang duduk bersama seorang sahabat yang tak akan menilaimu. Ia hanya ingin mengingatkanmu bahwa engkau bisa sembuh, bahwa engkau bisa bahagia, bahwa engkau bisa tenang jika engkau kembali ke dalam dirimu dan melihat keindahan yang selama ini kau abaikan. Ibnu Sina tidak membawa janji-janji manis, tapi ia membawa cahaya. Dan cahaya itu akan terus menyala jika engkau membuka ruang di hatimu untuk menerima kebenaran yang lembut namun kuat. ChatGPT bilang, dengan tenang kita melanjutkan perjalanan ini, mendengarkan kata-kata dari seorang bijak yang hidup di antara debu padang pasir dan cahaya bintang. Ibnu Sina, yang syairnya masih bergema meski tubuhnya telah lama kembali ke tanah. Karena jiwa yang mencintai ilmu,
tidak pernah benar-benar mati. Dalam syair-syairnya, ia menggambarkan tubuh manusia seperti kerajaan yang tertata rapi. Jantung sebagai raja, otak sebagai penasihat, hati sebagai gudang rasa, dan darah sebagai sungai kehidupan yang mengalirkan pesan dari satu tempat ke tempat lain. Setiap organ bekerja dalam kesatuan, dan jika satu saja terganggu, maka seluruh kerajaan menjadi kacau. Jika engkau menjaga rajamu, tulisnya, maka rakyat akan hidup sejahtera. Betapa dalam makna itu. Ia tidak hanya berbicara tentang jantung, tapi tentang hidup kita. Tentang bagaimana satu kesalahan kecil dalam niat, dalam pikiran, bisa merusak segalanya. Tentang pentingnya menata apa yang ada di pusat, sebelum memperbaiki yang di pinggiran. Ia tidak melihat manusia sebagai kumpulan daging dan tulang, tapi sebagai ciptaan yang agung. Setiap syairnya adalah doa. Doa agar kita tidak hidup dengan lalai, agar kita sadar betapa rumitnya diri kita dan betapa lembutnya kasih Tuhan dalam menciptakan kita. Lihatlah bagaimana tulang-tulangmu berdiri menopangmu. Lihat bagaimana ototmu menggerakkan niat menjadi tindakan. Lihat bagaimana matamu menjadi jendela bagi dunia. Dan jangan lupa, bahwa semua itu bisa lenyap dalam sekejap. Kesadaran itu bukan untuk menakuti, tapi untuk membuat kita lebih bijaksana. Agar kita tidak sombong atas kekuatan, karena semua bisa hilang. Dan agar kita tidak berputus asa dalam kelemahan, karena semua bisa pulih. Ibnu Sina percaya bahwa penyembuhan adalah kerja bersama antara tubuh, jiwa, dan kehendak. Bahwa dokter sejati adalah mereka yang menyentuh bukan hanya luka fisik, tapi juga luka batin. Dan bahwa setiap manusia, dengan ilmu yang cukup dan cinta yang tulus, bisa menjadi penyembuh bagi dirinya sendiri. Jika engkau ingin sembuh, tulisnya, maka belajarlah mencintai kehidupan dengan cara yang tenang. Jangan terburu-buru. Jangan gegabah. Dengarkan tubuhmu. Dengarkan batinmu. Kita terlalu sering memaksa. Memaksa tubuh untuk bekerja lebih lama. Memaksa pikiran untuk terus menghasilkan. Memaksa hati untuk menelan luka tanpa diberi waktu untuk sembuh. Dan akhirnya, kita lupa cara menjadi manusia yang sederhana. Ibnu Sina mengingatkan bahwa hidup ini bukan perlombaan. Bahwa tubuh kita punya ritmenya sendiri. Bahwa penyembuhan butuh waktu, dan bahwa waktu itu harus diisi dengan sabar dan kasih sayang. Ia berkata, kesembuhan sejati bukan saat rasa sakit hilang, tapi saat engkau berdamai dengan luka itu. Ada kebijaksanaan yang luar biasa di balik kalimat itu. Karena tidak semua luka bisa hilang. Tidak semua kenangan bisa dilupakan. Tapi kita bisa berdamai. Kita bisa hidup berdampingan dengan masa lalu, tanpa harus hancur karenanya. Dan itu, menurut Ibnu Sina, adalah kesehatan yang sejati. Ketika jiwa tidak lagi bertempur dengan dirinya sendiri. Dalam bait-baitnya, ia mengajarkan bahwa ilmu tidak akan berarti jika tidak membawa manusia kepada pengenalan diri. Bahwa mengetahui cara kerja hati dan paru-paru saja tidak cukup. Kita harus tahu bagaimana cara kerja rasa syukur. Bagaimana cara kerja sabar. Bagaimana cara kerja cinta. Ia menulis, orang yang paling bodoh adalah yang tahu cara menyembuhkan luka tubuh, tapi tidak tahu cara mengobati iri dalam hatinya. Betapa banyak dari kita yang terjebak dalam itu. Kita tahu banyak hal. Kita bisa menjelaskan ribuan teori. Tapi kita masih sulit memaafkan. Masih sulit merasa cukup. Masih sulit tenang di tengah nikmat yang melimpah. Syair-syair Ibnu Sina seperti cermin. Ia memantulkan kelembutan dalam cara yang halus tapi mendalam. Ia tidak menghardik, tapi menyentuh titik paling rapuh dalam diri kita, dan berkata, engkau bisa berubah. Dan perubahan itu bukan revolusi yang keras, tapi pelan. Seperti air yang meresap ke tanah. Seperti udara yang mengisi ruang kosong. Seperti sabda yang masuk ke dada lalu mengendap menjadi pemahaman. Ibnu Sina mengajak kita untuk kembali kepada hal-hal dasar. Air yang jernih. Udara yang bersih. Pikiran yang ringan. Hati yang damai. Ia tahu, manusia modern akan melupakan itu semua. Tapi ia percaya,
akan datang waktunya kita rindu kembali ke kesederhanaan. Ia menulis, ketika tubuhmu lelah, jangan hanya tidur. Tapi tanyalah pada jiwamu, apa yang selama ini kau abaikan. Pertanyaan itu menyayat, karena seringkali jawaban yang muncul adalah kejujuran yang telah lama kita sembunyikan. Tentang luka yang tak sempat dibicarakan. Tentang mimpi yang dikubur karena takut. Tentang cinta yang hilang karena terlalu lama kita paksa pergi. Syairnya mengajarkan bahwa menjadi sehat bukan hanya tentang tubuh yang kuat, tapi tentang hati yang bisa menangis tanpa malu. Tentang keberanian untuk mengakui bahwa kita manusia biasa, yang bisa salah, yang bisa lelah, yang bisa takut, dan bahwa dalam semua itu, Tuhan tidak pernah menjauh. Ibnu Sina percaya bahwa dalam ilmu yang dalam, akan selalu ada ruang untuk iman yang kuat, dan bahwa keduanya tidak bertentangan. Ilmu dan iman bukan musuh. Mereka adalah dua sayap yang bisa membuat manusia terbang tinggi tanpa kehilangan arah. Dalam keheningan malam, dalam detak jantung yang pelan, dalam napas yang dalam, syairnya tetap berbisik. Menyapa kita yang mendengarkan, bukan hanya dengan telinga, tapi dengan jiwa yang rindu untuk disentuh. Dalam bisikan lembut yang mengalir dari masa silam itu, Ibnu Sina terus menyampaikan kebenaran yang tidak lekang oleh zaman. Ia tidak menyuruh kita menjadi sempurna, tapi mengajak kita untuk terus bertumbuh. Dan dalam syair-syairnya, pertumbuhan bukanlah soal kecepatan, tapi soal kedalaman. Ia pernah menulis, seseorang yang tidak mengenal dirinya, akan tersesat meski memegang peta dunia. Kalimat itu seperti kilatan cahaya di tengah gelap. Karena berapa banyak dari kita yang tahu segalanya tentang luar, tapi buta terhadap isi hatinya sendiri? Kita bisa bicara tentang perubahan dunia, tapi tak berani mengubah cara pandang kita sendiri. Ibnu Sina mengajak kita untuk menyelam, bukan hanya melangkah. Menyelam ke dalam pikiran, perasaan, dan keyakinan yang membentuk siapa diri kita sesungguhnya. Karena hanya dengan mengenal diri, kita bisa tahu apa yang benar-benar kita butuhkan. Dan kebutuhan sejati manusia bukanlah harta, bukan pujian, bukan kemenangan semu, tapi kedamaian. Tenanglah hatimu, tulisnya, karena dalam ketenangan itulah ilmu bersemayam dan cahaya tumbuh. Betapa agungnya ketenangan. Ia bukan berarti tidak ada masalah, tapi kemampuan untuk berdiri di tengah badai tanpa kehilangan keseimbangan. Dan ketenangan itu, kata Ibnu Sina, bukan dicari di luar, tapi dibangun dari dalam. Dengan keyakinan, dengan rasa syukur, dengan hidup yang sederhana dan penuh kesadaran. Ia juga berbicara tentang usia, tentang waktu yang tak bisa dihentikan. Bahwa manusia bukan hanya makhluk yang hidup, tapi juga makhluk yang akan mati. Dan justru karena itu, hidup menjadi berharga. Karena kita tahu, waktu kita terbatas. Setiap detik yang kau lewatkan dalam kelalaian, katanya, adalah kehilangan yang tak bisa kau tukar dengan apapun. Syair ini menampar lembut. Ia tidak menghukum, tapi menyadarkan. Waktu adalah obat dan juga ujian. Ia bisa menyembuhkan luka, tapi juga bisa menjadi racun jika kita membiarkannya berlalu tanpa makna. Betapa banyak dari kita yang hidup hanya untuk menunggu. Menunggu hari esok. Menunggu akhir pekan. Menunggu waktu luang. Sampai tanpa sadar, hidup berlalu begitu saja. Ibnu Sina mengajak kita untuk hadir. Hadir sepenuhnya dalam detik ini. Merasa, memahami, dan menghargai. Karena kesembuhan, kebahagiaan, dan makna, semua itu hanya bisa ditemukan dalam kehadiran. Ia mengingatkan kita bahwa tubuh ini akan menua. Tapi jiwa bisa tetap muda jika ia terus belajar, terus mencintai kebenaran, dan terus bersyukur. Bukan umurmu yang membuatmu tua, tulisnya, tapi matinya semangat dalam dadamu. Syair itu menggugah. Karena terkadang, yang membuat kita merasa lelah bukan pekerjaan, tapi kehilangan tujuan. Kita lupa kenapa kita memulai. Kita lupa apa yang dulu membuat mata kita berbinar. Dan ketika semangat mati, tubuh ikut melemah, pikiran ikut tumpul, dan jiwa menjadi gelap.
Ibnu Sina tidak menyuruh kita melawan usia, tapi berdamai dengannya. Ia mengajarkan bahwa menjadi tua dengan kesadaran adalah anugerah. Karena di sanalah kebijaksanaan tumbuh. Di sanalah kita mulai melepaskan hal-hal yang tak penting dan memeluk yang benar-benar bernilai. Ia juga menulis tentang hubungan manusia dengan alam. Tentang bagaimana udara, air, makanan, dan sinar matahari bukan hanya benda mati, tapi bagian dari sistem penyembuhan yang diciptakan Tuhan. Berjalanlah di antara pepohonan, katanya, hiruplah udara pagi, minumlah air jernih, dan engkau akan merasakan tubuhmu bersyukur. Betapa indah cara pandangnya. Ia melihat alam bukan sebagai objek, tapi sebagai teman seperjalanan. Dan manusia, bukan penguasa, tapi bagian dari ekosistem itu. Ketika kita merusak alam, kita sedang merusak tubuh kita sendiri. Karena udara yang kotor masuk ke paru-paru kita. Air yang tercemar mengalir dalam darah kita. Makanan yang dipenuhi racun menjadi bagian dari sel kita. Syairnya mengajarkan kita untuk menghormati apa yang kita makan. Untuk tidak rakus, untuk tidak membuang-buang, untuk memilih dengan bijak apa yang masuk ke dalam tubuh. Karena tubuh bukan tempat sampah. Ia adalah wadah suci, tempat tinggal sementara bagi jiwa yang sedang belajar menuju keabadian. Setiap makanan yang kau kunyah dengan kesadaran, tulisnya, adalah bentuk ibadah. Dan ibadah menurut Ibnu Sina bukan hanya sholat dan puasa, tapi juga menjaga amanah tubuh, menyebar kasih, mencari ilmu, dan hidup dengan jujur. Karena Tuhan tidak hanya melihat apa yang kau lakukan, tapi mengapa kau melakukannya. Ia mengajak kita memaknai kembali hidup, bukan dengan rumit, tapi dengan jujur. Apa yang selama ini kita kejar? Apa yang kita abaikan? Dan apakah kebahagiaan kita benar-benar berasal dari hal-hal yang kita kumpulkan, atau justru dari hal-hal yang kita lepaskan? Ibnu Sina adalah seorang dokter, tapi juga seorang penyair jiwa. Dan dalam syairnya, kita menemukan pengobatan yang tidak bisa dibeli di apotek. Sebuah obat yang berasal dari dalam, dari pemahaman, dari penerimaan, dan dari cinta kepada Sang Pencipta. Jangan lari dari sakit, katanya, karena bisa jadi ia datang untuk menyembuhkanmu dari penyakit yang lebih dalam. Ia mengajarkan keberanian untuk melihat ke dalam diri, untuk mengakui bahwa terkadang, kita sendiri yang menciptakan luka-luka itu. Dan pengakuan bukan kelemahan, tapi pintu menuju kekuatan. Dalam dunia yang gemar menyembunyikan luka dengan senyuman palsu, syair-syairnya mengajak kita jujur. Untuk menangis jika perlu. Untuk mengaku lelah jika memang lelah. Karena hanya hati yang jujur yang bisa disentuh oleh cahaya. Dan jika malam ini engkau merasa hampa, merasa lelah, merasa sepi dalam keramaian, maka izinkanlah kata-katanya mengalir seperti air yang membasuh luka itu perlahan. Engkau tidak sendirian. Engkau tidak salah. Engkau hanya sedang dipanggil untuk kembali ke dalam. Ke tempat di mana suara hatimu telah lama menunggu untuk didengar. Dengan penuh kebijaksanaan, Ibnu Sina menuliskan syair-syairnya bukan hanya untuk memberi petunjuk kepada para tabib, tetapi juga sebagai nasihat mendalam bagi jiwa-jiwa yang mencari makna dalam kehidupan. Ia menekankan pentingnya menjaga keharmonisan antara unsur tubuh, tetapi lebih dari itu, ia juga menyerukan kepada manusia agar menyelaraskan batinnya dengan akal dan fitrah yang lurus. Dalam syairnya, tubuh bukanlah sekadar jasad yang harus dirawat, melainkan rumah bagi ruh yang memiliki nilai spiritual yang tinggi. Salah satu bait yang menggugah hati adalah pernyataannya bahwa penyakit bukan semata-mata karena tubuh melemah, tetapi karena jiwa tak lagi tenang, hati kehilangan keseimbangan, dan pikiran terlalu larut dalam kegelisahan dunia. Maka, pengobatan sejati menurut Ibnu Sina adalah pengobatan holistik, memperbaiki tubuh, menenangkan jiwa, dan menguatkan akal. Ibnu Sina tidak menolak pengobatan herbal maupun teknik fisik lainnya, tetapi ia memperingatkan bahwa jika hati seseorang dipenuhi kebencian, amarah, dan keluhan, maka sehebat apapun obat yang diberikan, kesembuhan tidak akan sempurna. Sebab hati yang penuh beban akan mempengaruhi seluruh sistem tubuh. Disinilah letak keindahan syairnya.
ia mengajak kita memahami bahwa penyembuhan sejati berawal dari kedalaman batin. Dalam syair lainnya, ia menuliskan bahwa tidur yang cukup, makanan yang seimbang, dan gerak tubuh yang teratur adalah rahasia kesehatan. Namun ia juga menyelipkan pesan bijak bahwa tidur yang paling menyegarkan adalah tidur yang dilakukan oleh hati yang bersih dari dendam dan iri. Kalimat ini menggambarkan betapa Ibnu Sina menyatukan aspek medis dengan spiritualitas secara sangat harmonis. Ia bahkan memberikan gambaran bahwa ilmu kedokteran bukan hanya ilmu eksak yang kering, tetapi lahan subur bagi refleksi ruhani. Dokter, menurutnya, bukan hanya ilmuwan, tetapi juga seorang penuntun jiwa. Seorang tabib sejati tidak hanya menyembuhkan luka fisik, tetapi juga menjadi teman yang menenangkan, penuntun yang memberi harapan, dan penjaga nilai-nilai kemanusiaan. Syair-syair ilmiah ini terasa begitu menyentuh karena ditulis dari kedalaman hati seorang ilmuwan yang tidak hanya mencintai ilmu, tetapi juga mencintai manusia. Dalam bait-baitnya, kita merasakan ada kasih sayang yang halus namun kuat, seperti tangan lembut seorang tabib yang menenangkan pasiennya. Ibnu Sina juga mengingatkan bahwa kesabaran adalah obat yang tidak dijual di apotek, tetapi menjadi kunci dalam proses penyembuhan. Ia mengatakan bahwa tubuh yang lemah bisa pulih jika memiliki hati yang tabah. Syair ini mengajarkan bahwa manusia tidak boleh menyerah dalam menghadapi penyakit, karena kekuatan sejati terletak pada harapan dan ketabahan. Dalam karya-karyanya, ia menggunakan metafora alam untuk menggambarkan tubuh manusia. Ia menyebut tubuh seperti taman, yang harus dirawat dengan air kebaikan, sinar kebijaksanaan, dan pupuk kasih sayang. Bila taman ini terabaikan, maka gulma penyakit akan mudah tumbuh. Namun bila taman ini dijaga dengan cinta dan perhatian, maka ia akan tumbuh subur dan meneduhkan. Dalam bait lain, Ibnu Sina menekankan pentingnya menjaga pikiran dari kecemasan berlebih. Menurutnya, pikiran yang dipenuhi rasa takut dan gelisah adalah seperti angin ribut yang merusak struktur tubuh. Maka, ketenangan pikiran adalah bagian dari pengobatan. Syair ini sangat relevan dengan kondisi kehidupan modern, di mana stres menjadi penyebab banyak penyakit. Ia juga memuji keagungan ciptaan Tuhan dalam anatomi manusia. Baginya, melihat organ tubuh bekerja dengan sempurna adalah tanda kebesaran Tuhan yang harus disyukuri. Syair-syair ini membuat kita tidak hanya merasa kagum secara intelektual, tetapi juga tersentuh secara spiritual. Ibnu Sina tidak sekadar meramu kata-kata untuk indah didengar, tetapi untuk menyentuh sanubari pembacanya. Setiap bait adalah ajakan untuk berpikir, merenung, dan memuliakan hidup. Ia mengajak kita untuk tidak hanya merawat tubuh, tetapi juga memelihara jiwa dan akhlak. Ia berkata bahwa seorang dokter yang tidak mengenal jiwanya sendiri, tak akan mampu menyembuhkan orang lain dengan sepenuh hati. Maka dari itu, ia menyerukan agar setiap tabib juga menjadi pencari hikmah. Ia percaya bahwa ilmu kedokteran akan lebih sempurna bila dilandasi oleh ilmu hikmah, yang berakar dari hati yang jernih dan pikiran yang dalam. Ketika membaca bait-bait syairnya, kita merasa sedang bercakap-cakap dengan seorang guru yang bukan hanya cerdas, tetapi juga sangat bijak dan penuh kasih. Ibnu Sina tidak menggurui, tetapi menuntun kita dengan kelembutan kata dan kekuatan makna. Ia menanamkan nilai-nilai yang abadi, cinta kepada ilmu, hormat kepada tubuh, dan tunduk kepada kebijaksanaan ilahi. Dan dengan kerendahan hati, Ibnu Sina menyisipkan dalam syairnya pengakuan akan keterbatasan manusia dalam memahami seluruh rahasia tubuh dan jiwa. Ia menulis bahwa meskipun akal bisa menembus banyak misteri, tetap saja ada batas yang tak dapat dilewati tanpa bimbingan ilahi. Ini bukanlah kelemahan, tetapi justru bentuk pengakuan luhur bahwa ilmu adalah amanah dan petunjuk, bukan milik pribadi semata. Ia menjabarkan bahwa penyakit tidak hanya bersumber dari gangguan fisik, tetapi juga dari pikiran dan perasaan yang tak seimbang. Syair-syairnya tentang gangguan emosi seperti marah, sedih, cemas, atau bahkan kesepian menjadi peringatan bagi siapapun yang mengabaikan pentingnya kesehatan jiwa. Ia mengajak manusia untuk mendengarkan jiwanya sebagaimana mendengarkan detak jantung atau deru nafas.
Ibnu Sina menekankan pentingnya pola hidup yang seimbang. Ia mengajak para pembacanya untuk tidak berlebihan dalam makan, dalam bekerja, bahkan dalam tidur. Dalam salah satu bait yang sangat menyentuh, ia menulis bahwa, ketika malam terlalu panjang dan pikiran tak kau istirahatkan, maka esok bukan hanya tubuh yang lelah, tetapi juga hatimu. Betapa syair itu tak hanya mengandung ilmu, tapi juga kelembutan batin dan perhatian seorang sahabat sejati. Tak hanya itu, ia menyiratkan bahwa kesehatan adalah bagian dari kesyukuran. Tubuh yang sehat adalah alat untuk beribadah dan menjalankan amanah kehidupan. Ia menulis bahwa, tangan yang bisa menggenggam, mata yang bisa memandang, dan kaki yang bisa berjalan, adalah nikmat yang tak ternilai yang wajib dijaga dan disyukuri. Betapa indah ketika ilmu kedokteran justru diikatkan dengan nilai spiritual yang luhur. Ibnu Sina mengingatkan bahwa dokter sejati bukan hanya yang mampu mengobati, tetapi juga yang mampu menenangkan hati pasiennya. Ia berkata bahwa, kata-kata penuh kasih bisa menjadi obat sebelum obat bekerja. Dalam kalimat lain, ia menyebutkan bahwa, kadang senyum tulus dari sang tabib adalah awal dari kesembuhan. Ia benar-benar menempatkan kemanusiaan dan kasih sayang sebagai inti dari profesi kedokteran. Ia pun berbicara tentang pentingnya mengenali alam. Tubuh manusia, menurutnya, adalah bagian dari alam yang lebih besar. Maka siapa yang ingin memahami tubuh, ia juga harus memahami ritme semesta, perubahan musim, pergantian siang-malam, gerak bintang dan perubahan angin. Semua itu saling terhubung dalam sistem yang sempurna, yang disebutnya sebagai sunnatullah. Dalam bait-bait selanjutnya, Ibnu Sina menunjukkan penguasaannya atas ilmu farmasi. Ia menyebut ratusan tanaman obat, menjelaskan manfaat dan cara meramunya. Namun ia juga memperingatkan bahwa dosis adalah kunci. Apa yang menyembuhkan dalam takaran, bisa membunuh dalam berlebihan, tulisnya. Di balik itu, terselip hikmah agar manusia senantiasa hidup dalam keseimbangan. Namun, syair-syair ini bukan sekadar daftar ilmu atau rumus pengobatan. Ia menyelipkan kisah dan perenungan tentang seorang pasien yang tak kunjung sembuh karena hatinya terluka oleh cinta yang tak tersampaikan. Tentang seorang pemuda yang kuat raganya, tapi rapuh jiwanya karena dihantui rasa bersalah. Semua itu mengajarkan bahwa manusia bukan hanya terdiri dari darah dan daging, tapi juga kenangan dan harapan. Ibnu Sina menyampaikan bahwa belajar ilmu kedokteran adalah sebuah ibadah. Ia menulis, "Wahai pencari ilmu, jika engkau melihat luka, jangan hanya lihat darahnya, lihat pula kisah di baliknya." Ia mendorong pembaca untuk bersikap lembut, tidak sombong meskipun sudah menguasai ilmu tinggi, karena kesembuhan datang bukan hanya dari tangan dokter, tapi dari kehendak Sang Maha Penyembuh. Dan yang paling dalam, adalah bait-bait terakhir di mana ia menuliskan doa. Doa agar ilmunya menjadi manfaat, agar setiap syairnya membawa harapan, agar setiap pengetahuannya tidak melahirkan kesombongan, tapi kerendahan hati. Ia menyebutkan bahwa siapapun yang mengabdikan ilmunya untuk kebaikan manusia, maka Allah akan menjadikannya cahaya di tengah gelapnya kebodohan. Syair-syair ilmiah Ibnu Sina ini menjadi jembatan antara akal dan hati, antara ilmu dan iman, antara dunia dan akhirat. Ia menunjukkan bahwa menjadi manusia sehat bukan hanya soal kuatnya tubuh, tetapi juga beningnya jiwa dan damainya hati. Tatkala kita menelusuri untayan-untayan syair Ibnu Sina dalam Al-Urjuzah fi Al-Tib, kita seolah disambut oleh seorang guru agung yang menyampaikan pelajaran bukan hanya untuk otak, tetapi juga untuk hati. Ia tidak menjejalkan pengetahuan dengan gaya kaku, namun membalut ilmu kedokteran dalam irama yang mengalir, mengundang renungan dan permenungan mendalam. Seolah ia berkata bahwa ilmu bukan hanya untuk menyembuhkan tubuh, tetapi juga merawat jiwa. Karena itu, dalam setiap larik, kita bisa merasakan hembusan kasih sayang seorang tabib sejati terhadap ciptaan Tuhan. Ibnu Sina mengingatkan bahwa tubuh manusia adalah amanah, dan kesehatan adalah karunia yang wajib disyukuri. Ia menyarankan keteraturan dalam makan, tidur, olahraga, dan menjaga emosi, bukan hanya sebagai upaya duniawi, tapi juga sebagai bentuk penghambaan yang mendalam.
Ini bukan sekadar panduan medis, melainkan juga jalan spiritual. Ia mengajarkan bahwa menjaga tubuh adalah bentuk rasa syukur kepada Allah, dan mengabaikannya berarti kita lalai terhadap anugerah yang besar. Dalam syairnya, ia menekankan pentingnya keseimbangan. Bukan hanya dalam komposisi unsur tubuh, tetapi juga dalam sikap hidup. Jangan berlebihan dalam makan, jangan terlalu keras bekerja, dan jangan biarkan emosi menguasai akal. Semua hal yang berlebihan, meskipun kelihatan baik, bisa membawa kerusakan. Betapa dalam dan bijaknya nasihat ini di tengah zaman kita yang penuh dengan dorongan untuk selalu lebih cepat, lebih kuat, lebih banyak. Ibnu Sina malah mengajarkan bahwa yang paling bijak adalah yang tahu kapan harus berhenti. Ia juga menyinggung pentingnya lingkungan. Udara yang bersih, cahaya matahari, suara alam, semua itu adalah bagian dari resep kesehatan. Bahkan keindahan dan ketenangan adalah terapi. Ia seakan memahami jauh sebelum ilmu modern menemukan bahwa suara burung atau aroma bunga bisa menurunkan tekanan darah. Syairnya mengajarkan kita untuk lebih dekat dengan alam, karena dalam alam ada rahmat yang tersembunyi. Yang menarik, dalam karyanya, Ibnu Sina juga menggabungkan ilmu kedokteran dengan logika dan filosofi. Ia menulis tentang pentingnya memahami sebab akibat, tentang kehati-hatian dalam mengambil kesimpulan, dan tentang perlunya membangun ilmu berdasarkan pengalaman dan pengamatan. Ia menjelaskan bahwa seorang dokter sejati tidak hanya mengandalkan teori, tetapi juga hati nurani. Ia tahu kapan harus merawat, kapan harus membiarkan tubuh menyembuhkan dirinya sendiri, dan kapan harus berserah kepada kehendak ilahi. Lebih jauh lagi, Ibnu Sina melihat sakit bukan hanya sebagai kerusakan fisik, tetapi kadang sebagai pesan dari jiwa. Ia memahami bahwa kesedihan, stres, dan ketakutan bisa melumpuhkan tubuh. Maka ia menyarankan ketenangan, keteguhan hati, dan kepercayaan kepada takdir sebagai bagian dari penyembuhan. Ia tidak sekadar memberi resep, tapi juga menanamkan harapan. Dalam konteks spiritual, Ibnu Sina melihat tubuh manusia sebagai kendaraan menuju kesempurnaan akal dan jiwa. Maka merawat tubuh adalah bentuk persiapan untuk perjalanan yang lebih jauh. Perjalanan menuju Tuhan. Ia tidak memisahkan dunia dan akhirat. Bagi Ibnu Sina, hidup sehat adalah langkah menuju kehidupan yang lebih tinggi. Karena itu, ia menutup banyak penggalan syairnya dengan mengingatkan bahwa segala daya upaya kita akan sia-sia tanpa izinnya. Maka, tabib yang sejati adalah yang tetap merendah dan menggantungkan harapannya pada Allah. Ia juga menyampaikan bahwa setiap penyakit memiliki akar. Dan akar itu bisa berasal dari tubuh, bisa dari jiwa, bahkan bisa dari dosa. Maka penyembuhan bukan hanya dengan obat, tapi juga dengan doa, introspeksi, dan tobat. Inilah yang membuat Al-Urjuzah fi Al-Tib bukan sekadar literatur medis, tapi juga kitab kontemplasi. Saat membaca syair-syairnya, kita merasakan bahwa ilmu adalah bentuk cinta. Cinta kepada sesama manusia, karena dengan ilmu kita bisa menolong. Cinta kepada kebenaran, karena dengan ilmu kita mencari cahaya. Dan cinta kepada Allah, karena pada akhirnya, semua ilmu datang darinya dan kembali kepadanya. Ibnu Sina mengingatkan kita agar tidak sombong dalam ilmu. Ia berkata, sebesar apapun pengetahuan seseorang, akan selalu ada rahasia yang belum ia mengerti. Dan dalam ketidaktahuan itulah, seorang ilmuwan sejati akan tumbuh, bukan dengan kesombongan, tapi dengan kerendahan hati. Ia menyarankan agar kita terus belajar, karena ilmu adalah samudra yang tak pernah habis dijelajahi. Tapi, ia juga menekankan bahwa ilmu yang tidak diamalkan adalah seperti pohon tanpa buah. Syair-syair Ibnu Sina mengandung ajakan untuk merenungi hidup ini lebih dalam. Tentang makna sehat, makna sakit, makna hidup, dan bahkan makna mati. Ia tidak menakut-nakuti, tapi mengajak kita untuk bersiap. Karena tubuh akan rapuh, waktu akan habis, dan hanya jiwa yang akan melanjutkan perjalanan. Maka, sebaik-baik bekal adalah ilmu yang bermanfaat dan amal yang tulus. Kita bisa melihat bahwa Al-Urjuzah fi Al-Tib bukan sekadar kumpulan petunjuk medis,
melainkan juga refleksi panjang seorang pencari Tuhan yang menggunakan ilmu sebagai tangga menuju kedekatan dengannya. Dalam dunia yang semakin sibuk dan materialistik ini, kita perlu kembali membaca dan merenungi syair-syair seperti ini, karena dari sanalah kita bisa belajar bukan hanya cara hidup sehat, tapi juga cara hidup dengan makna. Jika Anda merasa tersentuh oleh kedalaman syair-syair ini, ketahuilah bahwa Anda sedang disentuh oleh semangat zaman keemasan Islam, di mana ilmu dan iman berjalan berdampingan, saling memperkuat, dan saling menyempurnakan. Maka mari kita lanjutkan perjalanan ini, menelusuri bait demi bait, bukan hanya dengan akal, tapi juga dengan hati. Ia mengajarkan bahwa seorang tabib sejati bukan hanya mengobati tubuh, tetapi juga merawat ruh dan menyeimbangkan jiwa. Dalam salah satu baitnya, Ibnu Sina menulis bahwa ilmu tanpa akhlak hanyalah kesombongan yang tersembunyi. Seorang pelajar yang menguasai ilmu tetapi lalai pada etika adalah seperti pisau tajam tanpa gagang, berbahaya dan tak bermanfaat. Ibnu Sina membahas pentingnya keteraturan hidup, tidur yang cukup, makan dengan bijak, serta menjaga pikiran dari keraguan yang membingungkan. Ia percaya bahwa manusia bukanlah sekadar susunan darah dan daging, melainkan juga cermin dari hikmah ilahi yang agung. Maka merawat tubuh adalah ibadah, dan memahami tubuh adalah bentuk penghambaan. Dalam syair-syairnya yang puitis, ia menyamakan kesehatan dengan cahaya, dan penyakit dengan bayangan. Hati yang bersih akan memancarkan cahaya, sedangkan jiwa yang gelap oleh kebencian dan iri akan menarik penyakit. Maka penyembuhan dimulai dari hati, memaafkan, bersyukur, mencintai, dan merenung dalam diam. Ia menekankan bahwa dokter yang terbaik bukanlah yang hanya mengandalkan obat, tetapi yang dapat membaca tanda-tanda jiwa dari raut wajah, dari nada suara, dari detak jantung yang dipengaruhi emosi. Ia percaya bahwa sebagian besar penyakit berakar dari kegundahan batin dan kekosongan spiritual. Ia juga mengingatkan bahwa setiap ciptaan memiliki hikmahnya. Bahkan racun sekalipun, jika digunakan dengan bijak, bisa menjadi penawar. Maka tak ada sesuatu pun yang sia-sia di alam semesta ini, sebab semua tunduk pada aturan Sang Pencipta. Bahkan rasa sakit, menurutnya, adalah pesan dari tubuh agar kita kembali pada keseimbangan dan kebenaran. Ibnu Sina dalam Al-Urjuzah fi Al-Tib juga menyinggung pentingnya menjaga kesucian hati dalam menuntut ilmu. Ilmu adalah cahaya, dan cahaya tak akan masuk ke dalam hati yang dipenuhi nafsu duniawi. Maka menuntut ilmu, bagi Ibnu Sina, adalah perjalanan spiritual, bukan sekadar akademik. Syair-syairnya sering menyentuh ranah yang sangat pribadi, bagaimana manusia harus jujur pada dirinya sendiri, tidak menipu batin, dan terus menyucikan niat dalam setiap langkah hidupnya. Ia menyebut bahwa kebenaran tidak membutuhkan keramaian, sebab ia akan tetap bersinar dalam kesendirian. Ia mengajak manusia untuk memperhatikan keajaiban tubuhnya sendiri, bagaimana jantung berdenyut dengan irama, bagaimana darah mengalir dengan keteraturan, bagaimana paru-paru menghembuskan napas kehidupan. Semua itu, baginya, adalah ayat-ayat tak tertulis yang membuktikan keberadaan Tuhan. Ibnu Sina juga menasihati agar manusia tidak terlalu bergantung pada dunia. Ia menyebut bahwa kekayaan, kekuasaan, dan pujian manusia tidak akan membawa kedamaian jika hati tidak bersandar pada Sang Maha Bijaksana. Maka, tabib yang sejati bukan hanya menyembuhkan penyakit, tetapi juga membantu jiwa untuk menemukan makna di balik rasa sakit. Dalam banyak baitnya, ia menekankan bahwa pencegahan jauh lebih mulia daripada pengobatan. Menjaga pola hidup, berpikir positif, memperbanyak syukur, serta menjauhi amarah dan dendam adalah bentuk pengobatan yang paling tinggi nilainya. Ia mengatakan bahwa tubuh akan sehat bila hati tenang, dan hati akan tenang bila dekat dengan Tuhan. Ibnu Sina mengingatkan bahwa hidup ini sementara, dan waktu adalah anugerah yang sangat mahal. Ia menyindir para pelajar yang menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal remeh, serta memuji mereka yang bangun sebelum fajar untuk merenung, membaca, dan menulis. Baginya, waktu adalah cahaya yang hanya dimiliki oleh mereka yang sadar akan nilai hidup. Ia membandingkan manusia dengan pohon. Jika akarnya kuat dan mendapatkan air yang cukup, maka pohon akan tumbuh kokoh dan berbuah.
Demikian juga manusia, jika akidahnya kuat dan jiwanya mendapatkan nutrisi dari ilmu dan kebajikan, maka hidupnya akan memberi manfaat bagi banyak orang. Ibnu Sina tidak hanya menulis untuk zamannya, tetapi untuk seluruh umat manusia. Ia seolah ingin berkata, "Wahai pencari ilmu, jangan jadikan akalmu sebagai penguasa, tapi sebagai pelayan kebenaran. Dan jangan jadikan hatimu budak dunia, tapi ciptakan dunia dari ketulusan hatimu." Ia juga menyinggung tentang keikhlasan, bahwa semua ilmu yang tak dilandasi ikhlas akan kosong maknanya. Ia menyindir mereka yang menulis dan berbicara demi pujian, dan memuji mereka yang menyendiri dalam kesunyian untuk memahami kebenaran tanpa berharap sanjungan. Ibnu Sina percaya bahwa segala sesuatu di alam ini saling terhubung, tubuh dengan ruh, ruh dengan alam, alam dengan Tuhan. Maka, ketika seseorang mengobati tubuh tanpa mempedulikan ruhnya, maka pengobatan itu hanyalah sementara. Sebab sumber kekuatan sejati terletak dalam keselarasan antara tubuh dan jiwa. Dalam syair-syairnya, ia menanamkan harapan. Ia mengatakan bahwa tak ada penyakit yang benar-benar tanpa harapan, sebab selama ada napas, masih ada kekuatan yang tersembunyi dalam diri manusia. Maka, tugas seorang tabib adalah membangkitkan harapan itu, bukan sekadar memberikan resep. Ibnu Sina juga menyuarakan pentingnya kesabaran dalam proses penyembuhan. Ia menyindir pasien yang ingin sembuh seketika namun tak mau merubah gaya hidupnya. Sementara itu, ia memuji mereka yang bersedia mengubah pola makan, memperbaiki pikiran, dan menata kembali hubungannya dengan Sang Pencipta. Dalam syair-syairnya, ia mempersembahkan kata-kata untuk mereka yang berduka. Ia mengatakan bahwa kesedihan adalah bagian dari kehidupan, namun jangan biarkan ia membanjiri seluruh jiwa. Jadikan duka sebagai jembatan menuju pemahaman, bukan jurang yang menelan harapan. Dan dalam dentingan kata yang ditulis oleh Ibnu Sina, kita menyelami bukan hanya ilmu, tetapi juga getaran jiwa yang halus. Ia tidak menulis dengan tangan dingin seorang ilmuwan yang hanya berpaku pada data dan formula. Ia menulis dengan hati yang penuh hikmah, seolah syair-syair itu menjadi doa bagi manusia yang mencari kesehatan dan keseimbangan. Dalam bagian lain dari Al-Urjuzah fi Al-Tib, Ibnu Sina menyampaikan bahwa tubuh manusia adalah seperti simfoni yang dimainkan oleh berbagai elemen dan cairan. Jika salah satu alat musik fals, maka seluruh harmoni akan rusak. Itulah sebabnya ia menekankan pentingnya keseimbangan antara unsur panas dan dingin, lembab dan kering. Ia tidak semata berbicara tentang fisik, tetapi juga tentang jiwa yang bisa memengaruhi tubuh, dan tubuh yang bisa menjerat atau membebaskan jiwa. Syair-syairnya menyampaikan pesan mendalam tentang pentingnya pola hidup yang penuh kesadaran. Bahwa tidur bukan sekadar lelap, tapi bentuk penyembuhan. Bahwa makan bukan sekadar kenyang, tapi bentuk penyelarasan. Bahkan emosi yang kita pelihara, seperti amarah, dendam, atau cinta, memiliki peran dalam kesehatan tubuh yang seringkali tak terlihat oleh mata, tapi nyata dalam getaran tubuh dan napas. Ibnu Sina menuliskan dengan lembut bahwa kesembuhan itu tidak semata dari obat, melainkan dari ketenangan pikiran dan kejernihan batin. Ia seolah mengajarkan bahwa seorang tabib yang bijak bukan hanya merawat luka, tetapi juga mendengarkan suara hati pasien. Itulah sebabnya ia menganggap syair sebagai bentuk pengajaran yang lebih halus dan mudah meresap ke dalam jiwa yang sedang gelisah. Dalam banyak baitnya, Ibnu Sina menekankan bahwa pencegahan lebih utama daripada pengobatan. Sebagaimana syairnya menyebutkan, jangan biarkan tubuhmu menjadi medan perang, cegahlah sebelum datang serangan. Betapa dalam pesan ini, ia menasihati agar kita tidak menunggu sakit untuk sadar akan pentingnya menjaga kesehatan. Seperti seorang penyair yang tahu bahwa kata yang ditulis hari ini bisa menyelamatkan jiwa esok hari. Dan ia pun tidak melupakan pentingnya udara yang bersih, air yang jernih, dan lingkungan yang tenang. Syairnya menyeratkan bahwa alam bukan sekadar latar, tapi bagian dari pengobatan. Angin yang sejuk, suara burung di pagi hari, bahkan sinar mentari yang hangat, semuanya bagian dari terapi alami yang sering kita lupakan. Ia juga menyentuh tentang makanan.
bahwa makanan bisa menjadi obat atau racun, bahwa kesederhanaan dalam makan adalah kunci umur panjang. Ia menasihati agar tidak berlebihan, agar makan pada waktunya, agar makanan sesuai dengan musim, agar tubuh tidak diberatkan oleh nafsu makan, tetapi dijaga oleh akal yang seimbang. Syair-syairnya seperti nasihat seorang sahabat yang tidak menggurui. Ia tidak memaksa, tapi menyentuh. Ia tidak menghakimi, tapi membimbing. Itulah kekuatan kata-katanya yang hingga hari ini masih menggema, meski zaman telah berubah dan dunia telah berlari cepat. Ibnu Sina mengajarkan bahwa tabib sejati adalah yang mengenal manusia, bukan hanya penyakit. Yang memahami bahwa tubuh bukan mesin, tapi wadah ruh dan pikiran. Maka penyembuhan haruslah utuh, pada jasad, jiwa, dan semangat. Dalam satu baitnya, ia berkata, tubuh bisa segar karena makanan, tapi jiwa hanya bisa pulih dengan harapan dan cinta. Betapa indahnya pandangan ini, di tengah dunia modern yang kadang hanya melihat manusia sebagai objek medis. Syair-syair Ibnu Sina membangkitkan kembali kepekaan kita terhadap nilai kemanusiaan dalam dunia kesehatan. Ia mengajarkan empati dalam pengobatan. Ia menyampaikan bahwa mendengarkan keluh pasien adalah separuh dari proses penyembuhan. Dan ia tidak lupa menyentuh soal doa. Bahwa dalam setiap usaha medis, tetaplah perlu mengangkat tangan kepada Yang Maha Menyembuhkan. Karena sehebat apapun ilmu manusia, tetap ada kekuatan di atas logika yang menentukan kesembuhan. Maka Ibnu Sina memadukan ilmu dan iman, akal dan rasa, sains dan spiritualitas. Syairnya bukan hanya menginspirasi para dokter, tapi juga siapapun yang ingin memahami tubuh dan jiwa sebagai satu kesatuan yang saling menyapa. Ia menjadikan pengobatan sebagai jalan kebijaksanaan, bukan sekadar profesi. Ia menempatkan ilmu kesehatan dalam kemuliaan spiritual yang luhur. Dalam baris-baris berikutnya, Ibnu Sina menyebutkan pentingnya mengenali waktu. Ia menulis, setiap penyakit ada musimnya, dan setiap penyembuhan ada waktunya. Bersabarlah dalam menanti, jangan tergesa dalam mengobati. Ini adalah ajaran yang mengandung ketenangan dan pengendalian diri, bahwa proses penyembuhan bukanlah sesuatu yang bisa dipaksa, melainkan diiringi dengan ketelatenan dan doa. Ketika kita menyelami syair-syair dalam Al-Urjuzah fi Al-Tib, kita tak hanya menjumpai nasihat medis, tetapi juga petunjuk hidup yang menyentuh ruhani. Ibnu Sina seakan menyatukan antara ilmu tubuh dan kebijaksanaan hati, menunjukkan bahwa kesehatan tidak hanya persoalan jasmani, tetapi juga cerminan keseimbangan batin dan akal. Ia mengingatkan bahwa setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, hendaknya tidak hanya dipertimbangkan dari rasa dan selera, tetapi juga dari manfaat dan pengaruhnya terhadap organ tubuh. Sebab, kebiasaan makan yang sembarangan perlahan-lahan akan mengikis kekuatan tubuh, seperti air yang terus menetes melubangi batu yang keras. Dalam salah satu baitnya, Ibnu Sina mengingatkan bahwa tidur bukanlah sekadar istirahat dari kesibukan, tapi kesempatan bagi tubuh memperbaiki dirinya. Maka barang siapa yang menyia-nyiakan tidur yang teratur, maka ia sedang menyiapkan tempat bagi penyakit menetap dalam tubuhnya. Menariknya, Ibnu Sina tidak hanya memberikan solusi, tetapi juga mengajarkan prinsip, bahwa manusia hendaknya menjadi dokter bagi dirinya sendiri. Dengan mengenal tubuh, memahami gejala, dan menjaga pola hidup, setiap orang dapat mencegah penyakit sebelum datang. Ia menulis bahwa udara yang segar lebih berharga dari ribuan ramuan, dan sinar matahari pagi bisa menjadi penawar yang lebih baik dari sekadar obat-obatan kimia. Pandangannya jauh mendahului zamannya, bahkan kini terbukti dalam berbagai riset modern. Ibnu Sina juga memberi ruang bagi dimensi spiritual dalam kesehatan. Ia menulis bahwa ketenangan jiwa mempercepat kesembuhan, dan kegelisahan hati adalah sumber dari penyakit-penyakit tak kasat mata. Dengan kata lain, mengobati tubuh tanpa menenangkan hati, seperti menambal perahu bocor tapi membiarkan angin badai terus menghantamnya. Dalam syair lainnya, ia menyindir orang-orang yang terlalu bergantung pada obat, tanpa mau mengubah gaya hidup. Ia menulis bahwa, obat terbaik adalah meninggalkan sebab penyakit. Maka orang yang makan berlebih lalu mencari obat pencernakan,
atau begadang lalu mencari stimulan, sedang menipu dirinya sendiri. Ibnu Sina juga mengajarkan bahwa kesehatan tidak bisa diperoleh dengan malas. Ia menekankan pentingnya olahraga ringan, terutama jalan kaki, untuk menjaga sirkulasi darah dan menjaga metabolisme tubuh tetap seimbang. Menurutnya, gerakan adalah tanda kehidupan, dan tubuh yang diam terlalu lama seperti air yang tergenang, akan menjadi sarang penyakit. Bahkan dalam persoalan emosi, Ibnu Sina mengingatkan kita akan pentingnya mengelola amarah dan kesedihan. Ia menulis bahwa setiap letupan emosi meninggalkan bekas pada tubuh, dan kesedihan yang dipendam bisa merusak organ dalam secara perlahan. Maka, ia menyarankan untuk membiasakan hati dalam rasa syukur dan menerima takdir dengan lapang. Syair-syairnya tidak kering dari rasa, meski padat akan ilmu. Dalam satu bait, ia menyandingkan anatomi tubuh dengan harmoni musik, seolah ingin mengatakan bahwa tubuh manusia adalah simfoni ilahi yang tak ternilai. Dan setiap nada yang sumbang di dalamnya, bisa menghasilkan gangguan yang tak terlihat mata. Dalam uraiannya tentang pencernaan, ia menulis bahwa lambung bukanlah kantong semata, melainkan laboratorium pertama dari tubuh. Jika makanan yang masuk ke dalamnya salah, maka hasil dari proses pencernaan akan mengalir sebagai racun ke seluruh tubuh. Ia mengajarkan agar makan tidak hanya berhenti saat kenyang, tapi cukup sebelum kenyang datang. Lalu, ia juga memberikan nasihat bahwa menyendiri dalam ketenangan dan merenung merupakan bagian dari terapi. Sebab dalam keheningan, manusia bisa mendengar jeritan tubuh dan suara hati yang selama ini ditenggelamkan oleh hiruk-pikuk dunia. Ibnu Sina juga menjelaskan bahwa tubuh manusia bersifat adaptif, namun memiliki batas. Maka mengeksploitasi tubuh demi kerja tanpa istirahat, atau demi kesenangan tanpa batas, sama saja seperti membakar lilin dari dua ujung. Terang memang, tapi sebentar kemudian padam. Dalam satu syairnya yang indah, ia menulis bahwa manusia seharusnya belajar dari alam. Seperti pohon yang hanya tumbuh di tanah subur, tubuh juga hanya akan kuat jika diberi makanan yang bergizi dan pikiran yang bersih. Dan seperti air yang jernih memantulkan cahaya, tubuh yang sehat adalah cermin dari jiwa yang seimbang. Ibnu Sina tidak memisahkan ilmu dan iman. Baginya, setiap detak jantung, setiap tarikan napas, dan setiap proses metabolisme adalah bentuk zikir, pujian kepada Pencipta yang maha teliti. Maka menjaga kesehatan bukan sekadar kebutuhan duniawi, tapi juga bentuk ibadah. Ia mengajak kita untuk memahami bahwa ilmu kedokteran bukan hanya untuk mengobati yang sakit, tetapi juga untuk menjaga yang sehat tetap dalam kebaikan. Karena hakikat kedokteran adalah seni menjaga kehidupan, bukan hanya menunda kematian. Melalui syair-syairnya, Ibnu Sina berbicara dengan suara yang lembut tapi tegas. Ia menyapa bukan hanya para dokter, tapi semua insan yang ingin memahami diri, menghormati tubuh, dan merawat kehidupan dengan penuh kesadaran. Dan saat kita membaca atau mendengar syair-syairnya, seakan kita sedang diajak berbincang oleh seorang sahabat bijak yang tidak hanya paham ilmu, tapi juga memahami jiwa. Ia tidak menggurui, melainkan menuntun dengan kehalusan kata dan kehangatan hati. Ibnu Sina mengajarkan bahwa kebaikan hati dan ketenangan pikiran adalah bagian penting dari proses penyembuhan. Dalam syairnya, ia menyeratkan bahwa dokter yang baik bukan hanya mengobati tubuh, tapi juga mengobati jiwa. Maka seorang tabib harus lembut tutur katanya, bijak dalam mendengar keluhan pasien, dan tulus dalam memberikan harapan. Ini bukan hanya petunjuk medis, tetapi nasihat moral yang luhur. Ketika manusia berada dalam kondisi sakit, seringkali hatinya juga rapuh, dan di saat itulah peran kasih sayang menjadi sangat penting. Syair-syairnya seperti doa-doa panjang yang disampaikan dengan bahasa ilmiah namun syarat rasa kemanusiaan. Ia memadukan nalar dan nurani, logika dan cinta. Dalam satu baitnya, ia menggambarkan bagaimana udara segar, makanan seimbang, dan ketenangan batin mampu menjadi pelindung terbaik dari berbagai penyakit. Ia tidak hanya menjelaskan efek klinis, tapi juga menyentuh sisi psikologis manusia yang dalam. Seolah ia berkata, tubuhmu adalah kebun, dan hatimu adalah tukang kebunnya.
Ibnu Sina juga menekankan pentingnya moderasi dalam segala hal. Ia menulis bahwa terlalu banyak makan atau terlalu sedikit, terlalu banyak tidur atau terlalu sedikit, semua bisa menimbulkan ketidakseimbangan dalam tubuh. Moderasi adalah kunci harmoni, dan harmoni adalah dasar dari kesehatan. Ia menasihati agar manusia mengenali batas dirinya, tidak berlebihan dalam kenikmatan dunia, dan tidak lalai dalam menjaga kebersihan dan kehormatan diri. Ini adalah ajaran yang melampaui waktu dan budaya. Dalam syairnya, ia juga memperkenalkan gagasan bahwa setiap organ memiliki tugasnya masing-masing, namun semua saling berhubungan. Jika satu sakit, maka seluruh sistem terpengaruh. Seperti masyarakat, tubuh manusia adalah sistem kolektif yang hanya akan berjalan dengan baik jika semua bagian saling mendukung. Maka ia mengajarkan bahwa kesehatan bukanlah tanggung jawab satu bagian, tapi seluruh sistem, baik fisik, mental, maupun spiritual. Ini adalah pelajaran penting tentang kesatuan dan solidaritas. Ibnu Sina juga menganjurkan agar manusia hidup selaras dengan alam. Ia percaya bahwa alam menyediakan obat bagi setiap penyakit, dan tugas seorang tabib adalah mencari tahu dari alam, bukan hanya dari buku. Ia sangat menghargai ilmu empiris, tapi tidak menafikan kebijaksanaan yang datang dari kontemplasi dan pengalaman. Maka dari itu, ia menyelaraskan ilmu pengobatan dengan kepekaan spiritual. Ini membuat pendekatannya sangat humanistik, sangat puitis, dan sangat menyentuh hati. Ia mengibaratkan penyakit seperti badai yang mengguncang kapal jiwa. Jika kapal itu tidak kokoh, maka ia akan tenggelam. Tapi jika nahoda tetap tenang dan tahu arah angin, ia bisa membawa kapal itu kembali ke pelabuhan keselamatan. Ini adalah metafora yang dalam tentang pentingnya kesabaran, ketenangan, dan pengetahuan dalam menghadapi ujian hidup, termasuk penyakit. Tidak heran jika karya-karyanya tetap hidup hingga kini, karena ia tidak hanya menyembuhkan tubuh, tapi juga menenangkan jiwa. Ketika ia menulis tentang detak jantung, tentang gerak paru-paru, tentang fungsi hati dan limpa, ia tidak hanya menyampaikan fakta medis, tapi juga melukiskan betapa menakjubkannya ciptaan Tuhan. Ia menjadikan tubuh manusia sebagai ladang tafakur. Maka, membaca syair-syairnya bukan sekadar belajar ilmu, tapi juga ziarah batin. Ini adalah pelajaran tentang kesucian profesi medis dan keagungan penciptaan manusia. Ibnu Sina juga mengajarkan bahwa seorang tabib sejati harus belajar sepanjang hidupnya. Ia tidak boleh berhenti pada gelar atau sertifikat, karena ilmu kedokteran terus berkembang. Dalam syairnya, ia menasihati agar seorang pelajar jangan merasa cukup hanya dengan membaca buku, tapi harus juga mengamati, mendengarkan, dan merenungkan. Proses belajar adalah perjalanan jiwa menuju kebenaran, bukan sekadar pengumpulan informasi. Dalam banyak baitnya, ia juga menegaskan bahwa niat adalah pondasi dari semua amal. Jika niat seorang dokter adalah untuk mendapatkan uang semata, maka ilmunya akan membawa mudarat. Tapi jika niatnya adalah menolong sesama, maka ilmunya akan menjadi cahaya. Ia mengingatkan bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, akan tercatat. Maka jangan meremehkan sapaan lembut, senyuman tulus, atau waktu yang diberikan dengan sabar kepada pasien yang kesepian. Semua itu bisa menjadi obat yang tidak tersedia di apotek manapun. Syair-syair Ibnu Sina membawa pesan universal, bahwa kesehatan tidak bisa dipisahkan dari akhlak, dan bahwa ilmu harus dibingkai oleh kasih sayang. Ia menjadikan kedokteran sebagai jalan ibadah, bukan sekadar profesi. Dan melalui puisinya, ia mengajak manusia untuk kembali menyadari betapa berharganya kehidupan, dan betapa agungnya Sang Pencipta. Inilah yang menjadikan karya-karyanya abadi, karena ia menulis bukan hanya untuk menjelaskan, tapi juga untuk menyentuh hati. Ketika tubuh mulai kehilangan keseimbangannya, maka bukan hanya raga yang merintih, tetapi juga jiwa yang merasa terguncang. Ibnu Sina menekankan bahwa kesembuhan sejati tidak bisa ditemukan hanya dalam botol-botol obat, tetapi dalam pemahaman yang mendalam tentang harmoni tubuh dan jiwa. Ketika manusia memahami dirinya, memahami apa yang ia makan, pikirkan, dan rasakan,
maka ia telah membuka pintu menuju kesehatan sejati. Penyakit tidak selalu datang dari luar, seringkali ia muncul dari dalam, dari ketidakseimbangan cara hidup, dari tekanan batin, dari kegelisahan yang terus dibiarkan. Maka, Ibnu Sina mengajarkan, rawatlah dirimu sebelum engkau membutuhkan perawatan. Cegah sebelum engkau terpaksa mengobati. Jagalah ritme hidupmu, seperti engkau menjaga irama sebuah musik yang indah. Salah satu pesan yang lembut namun kuat dari syair Ibnu Sina adalah, jangan abaikan tidurmu, sebab di sanalah tubuh memperbaiki dirinya. Jangan remehkan rasa lapar, sebab darinya engkau mengenal batas dan keinginan. Jangan juga larut dalam kenyang, karena di sanalah banyak penyakit bersembunyi. Kalimat-kalimat ini bukan sekadar nasihat medis, melainkan pengingat untuk hidup dengan kesadaran. Ibnu Sina tidak hanya bicara tentang organ tubuh dan proses metabolisme. Ia juga bicara tentang ketenangan pikiran, kejernihan hati, dan pentingnya spiritualitas dalam proses kesembuhan. Baginya, seorang tabib sejati adalah ia yang mampu menyembuhkan luka fisik sekaligus mengobati luka batin. Karena manusia bukan hanya daging dan tulang, tapi juga rasa, nurani, dan ruh. Ia menuliskan bahwa senyum dan harapan adalah bagian dari pengobatan. Saat seorang sakit, maka kata-kata yang menenangkan, wajah yang ramah, dan doa yang tulus adalah obat yang tak bisa dijual di apotek manapun. Maka, tabib harus menjadi penghibur, bukan sekadar pemberi resep. Ia harus menjadi cahaya bagi yang gelap, dan pelipur lara bagi yang putus asa. Ibnu Sina juga menekankan pentingnya kebersihan, jauh sebelum dunia modern mengajarkan sanitasi. Kebersihan adalah penjaga kehidupan, tulisnya. Air yang bersih, udara yang segar, dan pakaian yang suci, semua itu bukan hanya simbol kesalehan, tetapi bagian dari ilmu kedokteran yang paling dasar. Bahkan, cara makan dan duduk pun ia atur, agar tubuh tidak menerima tekanan yang tidak perlu. Dan dalam bait-baitnya yang lembut, ia menuliskan bahwa cinta kepada ilmu dan rasa ingin tahu adalah bagian dari kesehatan mental. Jiwa yang terus mencari, yang tidak puas dengan ketidaktahuan, adalah jiwa yang hidup. Ia menyemangati para pembelajar untuk tidak hanya belajar demi profesi, tetapi demi kemuliaan jiwa dan manfaat kepada sesama. Ilmu kedokteran menurut Ibnu Sina bukanlah milik para elit, tetapi milik semua manusia yang ingin sehat dan hidup seimbang. Maka, ia menuliskan syair-syairnya dalam bentuk yang bisa diingat, dihafalkan, dan dinikmati, agar siapapun, dari murid muda hingga tabib tua, bisa memahami esensi penyembuhan yang sejati. Ia percaya bahwa ilmu yang tidak menghidupkan hati adalah ilmu yang kering. Maka dalam setiap bait syairnya, Ibnu Sina menyelipkan kehangatan, kebijaksanaan, dan keindahan, karena menurutnya, keindahan adalah bagian dari terapi. Jiwa yang dikelilingi oleh hal-hal indah, suara yang merdu, pemandangan yang menenangkan, aroma yang lembut, akan lebih cepat pulih daripada jiwa yang dibenamkan dalam kekacauan dan kebisingan. Ibnu Sina menekankan pentingnya mengenal diri. Bagi beliau, banyak orang jatuh sakit karena tak pernah benar-benar memahami tubuh dan jiwanya sendiri. Mereka memaksa diri melampaui batas, menyimpan dendam, mengabaikan kesedihan, dan menumpuk beban di hati. Padahal tubuh kita merekam semua itu. Sakit bukan hanya datang dari virus, tapi juga dari luka batin yang tak pernah sembuh. Dalam puisinya, beliau menulis, "Jika hatimu gelisah, maka tubuhmu pun akan letih. Jika pikiranmu kusut, maka pencernaanmu pun kacau. Maka damaikan jiwamu, sebagaimana engkau merawat lukamu." Kesehatan menurut Ibnu Sina adalah sebuah seni. Seorang manusia yang sehat adalah ia yang tahu kapan harus diam, kapan harus bergerak, kapan harus berbicara, dan kapan harus mendengar. Hidup bukan perlombaan cepat-cepat, tapi tarian yang membutuhkan irama, keselarasan, dan kesadaran pada tiap langkahnya. Ia juga mengajarkan bahwa berbuat baik adalah bagian dari pengobatan. Jiwa yang terbiasa memberi akan lebih tenang. Tubuh yang menjalankan amal akan lebih kuat. Sebaliknya, mereka yang hidup dalam dengki dan permusuhan, sesungguhnya sedang meracuni dirinya pelan-pelan.
Dalam pelayanannya sebagai tabib, Ibnu Sina selalu memperhatikan aspek emosional pasien. Ia percaya bahwa harapan adalah setengah dari kesembuhan. Maka, sebelum memberikan obat, ia memberikan keyakinan. Sebelum menyentuh tubuh pasien, ia menyentuh hatinya dengan kata-kata yang menguatkan. Dan ketika ia ditanya, "Wahai Ibnu Sina, dari mana datangnya penyakit yang tak terlihat oleh mata?" Maka ia menjawab, "Dari kegelisahan yang dipelihara, dari kesedihan yang disembunyikan, dari rasa takut yang tidak disembuhkan. Semua itu adalah benih penyakit yang tumbuh dalam sunyi." Baginya, menjaga kesehatan adalah menjaga amanah. Karena tubuh ini bukan milik kita, tapi titipan dari Tuhan yang harus dirawat. Maka makanlah dengan syukur, tidur dengan ridha, dan hiduplah dengan cinta. Jangan abaikan detak jantungmu, karena ia adalah suara kehidupan yang paling jujur. Ibnu Sina meyakini bahwa siapapun yang hidup dalam harmoni dengan alam, menjaga adab terhadap sesama, dan mencintai ilmunya dengan hati yang tulus, maka ia akan diberi ketenangan batin. Dan dari ketenangan itu, lahirlah kesehatan, kebijaksanaan, dan kebahagiaan yang hakiki. ChatGPT bilang, ia pernah berkata, "Tubuh adalah alat bagi jiwa. Jika alatnya rusak, maka jiwa pun terhambat. Tapi jika jiwanya rusak, maka sebaik apapun alat itu, tetap tak berguna." Inilah mengapa Ibnu Sina tidak pernah melihat penyakit hanya dari sisi fisik. Ia selalu mencari asal-usulnya, apakah dari makanan, dari cuaca, dari emosi yang ditekan, atau dari keputusasaan yang tak disadari. Baginya, tabib sejati bukan hanya menyembuhkan, tetapi menyelami. Dalam kehidupan sehari-hari, Ibnu Sina hidup sederhana. Ia bangun sebelum fajar, berwudu dengan penuh kesadaran, lalu merenung dalam diam. Ia percaya bahwa pagi adalah waktu terbaik untuk membersihkan hati dan menguatkan tekad. Karena saat dunia masih sunyi, bisikan ilham menjadi lebih jernih. Ia tak segan mengatakan bahwa kebersihan adalah bagian dari pengobatan. Ruang yang bersih, udara yang segar, pikiran yang jernih, semua itu saling berkaitan. Bahkan dalam tulisannya, ia menjelaskan pentingnya tata ruang dan ventilasi udara dalam rumah demi kesehatan penghuninya. Ibnu Sina sangat mencintai alam. Ia belajar dari bunga yang mekar, dari air yang mengalir, dari langit yang berubah warna. Bagi dia, alam adalah kitab terbuka dari Tuhan. Maka, siapa yang bersahabat dengan alam, sedang membaca ayat-ayat kehidupan. Ia menasihati murid-muridnya agar jangan hanya membaca buku, tapi juga mendengar suara angin, merasakan sinar matahari, dan menghargai aroma tanah basah setelah hujan. Dalam perjalanannya, Ibnu Sina pernah menyembuhkan seorang raja yang seluruh tabib lain angkat tangan. Ia tak langsung memberikan ramuan, tapi mengajak sang raja berbicara dari hati ke hati. Ia temukan luka lama dalam batin sang raja, dendam terhadap saudara, kekecewaan terhadap masa lalu, dan ketakutan akan kematian. Dengan kata-kata penuh welas asih, Ibnu Sina membimbing sang raja untuk melepaskan beban itu. Dan perlahan, tubuhnya pun pulih. Inilah warisan terbesar Ibnu Sina, penyatuan antara ilmu, cinta, dan keimanan. Ia tak melihat manusia sebagai potongan daging dan tulang, tapi sebagai makhluk spiritual yang sedang menjalani petualangan di dunia fana. Baginya, sehat bukan berarti bebas dari sakit, tapi mampu berdamai dengan diri sendiri. Bahagia bukan berarti tanpa masalah, tapi mampu merespons masalah dengan kebijaksanaan. Dan kuat bukan berarti tak pernah jatuh, tapi selalu bangkit dengan lebih dalam pemahaman. Sampai akhir hayatnya, Ibnu Sina tetap menulis. Ia menulis bukan untuk dipuji, tapi karena ingin menyalurkan cahaya. Ia berkata, "Kalau aku mati, dan ilmu ini tak disebarkan, maka aku akan malu di hadapan Tuhanku." Begitu besar cintanya pada ilmu, hingga ia rela hidup berpindah-pindah, mengajar di tengah ancaman politik, dan mengobati tanpa pamrih. Dalam kelelahannya, ia tetap menjawab pertanyaan murid-murid dengan sabar. Dalam kesakitannya,
Ia tetap menulis agar generasi setelahnya tak kehilangan arah. Dalam tahun-tahun terakhir hidupnya, tubuh Ibnu Sina mulai melemah. Ia mengalami gangguan pencernaan yang serius. Namun yang luar biasa, ia tetap menjadi tabib bagi dirinya sendiri. Ia mengatur pola makannya dengan ketat, mengurangi makanan berlemak, dan memperbanyak waktu istirahat. Tapi yang paling penting, ia tetap menjaga pikirannya agar tetap tenang dan hatinya agar tetap bersih. Ia pernah berkata kepada salah satu muridnya, "Jika suatu hari kamu sakit dan semua ilmu terasa tidak berguna, maka kembalilah pada hatimu. Di sana ada sumber kekuatan yang tak bisa dijelaskan oleh logika." Bagi Ibnu Sina, kekuatan hati adalah penawar segala penyakit, baik yang lahir maupun yang batin. Menjelang ajal, Ibnu Sina tidak merasa takut. Justru ia terlihat damai. Ia berkata bahwa hidup bukan untuk ditakuti, dan mati bukan untuk dihindari. Ia percaya bahwa kematian hanyalah perjalanan ke alam yang lebih tinggi. Sebab, yang fana adalah tubuh, tapi yang sejati adalah ruh. Sebelum meninggal, ia membagi seluruh hartanya kepada orang miskin. Ia ingin pergi dalam keadaan ringan. Ia juga memohon kepada murid-muridnya agar tidak menangisinya, tapi meneruskan perjuangannya. "Aku bukan siapa-siapa," katanya. "Aku hanyalah pena kecil di tangan Tuhan yang menulis sedikit pengetahuan untuk manusia." Begitulah Ibnu Sina menutup hidupnya, dengan kerendahan hati yang agung. Di tengah peradaban yang penuh pergolakan, ia meninggalkan warisan berupa ilmu, kebijaksanaan, dan keteladanan. Ia bukan hanya ilmuwan, bukan hanya tabib, tapi seorang bijak yang telah menemukan makna hidup sejati. Hari ini, berabad-abad setelah wafatnya, namanya masih disebut. Pemikirannya masih diajarkan. Dan kata-katanya masih menggugah hati banyak orang. Mengapa? Karena ia menulis bukan hanya dengan pena, tapi juga dengan jiwa. Ia hidup bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk umat manusia. Dalam sebuah catatan terakhir, Ibnu Sina menulis, "Jika engkau ingin menjadi sehat, maka jujurlah. Jika engkau ingin menjadi kuat, maka maafkanlah. Dan jika engkau ingin menjadi bahagia, maka bersyukurlah." Itulah esensi kehidupan menurutnya. Sederhana, tapi dalam dan abadi. Dan disinilah kita, masih merenungkan ajaran-ajaran itu. Mungkin kita tak hidup di abad yang sama, tapi semangatnya bisa kita hidupkan hari ini, setiap kali kita merawat hati, menjaga pikiran, dan menyembuhkan sesama. Ibnu Sina telah tiada, tapi cahayanya tak pernah padam. Maka tugas kita hari ini bukan sekadar mengagumi Ibnu Sina, tapi meneladani semangatnya. Kita hidup di zaman yang berbeda, namun luka manusia tetap sama. Luka karena kebodohan, keserakahan, dan kehilangan makna hidup. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern, kita bisa kembali menengok jalan yang pernah ditunjukkan Ibnu Sina. Jalan ilmu, jalan hati, jalan kebaikan. Ia tidak pernah berhenti belajar, meski tubuhnya lelah. Ia tidak pernah berhenti mengajar, meski dunia sering tak mengerti. Dan ia tidak pernah berhenti mencintai Tuhan, meski ilmunya bisa saja membuatnya sombong. Justru semakin ia tahu, semakin ia merunduk. Ibnu Sina pernah berkata, "Ilmu tanpa iman adalah bara api tanpa cahaya. Tapi iman tanpa ilmu adalah cahaya tanpa arah." Keseimbangan inilah yang membuatnya menjadi pribadi luar biasa. Ia tidak terjebak dalam kutub ekstrim. Ia menjembatani langit dan bumi, logika dan rasa, tubuh dan ruh. Dan bagi kita hari ini, ajarannya adalah pengingat bahwa pendidikan sejati bukan hanya mengisi kepala, tapi juga menumbuhkan hati. Bahwa kesehatan sejati bukan hanya soal fisik, tapi juga tentang damainya batin. Dan bahwa kehidupan sejati bukan hanya panjang usia, tapi juga dalamnya makna. Setiap kali kita membaca kisah Ibnu Sina, kita sedang berbincang dengan jiwa besar. Jiwa yang telah menyentuh inti keberadaan manusia. Ia tidak hanya hidup untuk dirinya, tapi untuk generasi yang bahkan belum lahir. Untuk kita, hari ini. Maka, marilah kita teruskan warisan itu. Jadilah manusia yang tak sekadar hidup,
tapi membawa cahaya. Jadilah pembelajar sejati, yang rendah hati di tengah ilmu, yang penuh cinta di tengah kekuasaan, dan yang tulus berbuat baik meski tak dilihat siapapun. Dan jika suatu hari dunia ini terasa gelap, ingatlah bahwa Ibnu Sina pernah berkata, "Ketika cahaya Tuhan menyentuh hatimu, maka tak ada malam yang mampu memadamkan terang itu." Semoga kisah hidup Ibnu Sina menjadi pelita dalam langkah kita. Bukan hanya menginspirasi, tapi menggerakkan. Agar setiap napas yang kita ambil pun memiliki arti. Untuk diri kita, untuk sesama, dan untuk Dia yang Maha Mengetahui. Dan dalam jejak Ibnu Sina, kita tidak hanya menemukan sejarah, tetapi juga arah. Ia menunjukkan bahwa spiritualitas dan sains bukanlah dua jalan yang bertentangan, melainkan dua sungai yang mengalir menuju lautan yang sama, kebenaran. Ketika manusia mampu menyelami kedalaman ilmu pengetahuan dan di saat yang sama menjaga kejernihan jiwanya, maka lahirlah peradaban yang agung. Ibnu Sina tidak hanya menulis tentang obat dan penyakit. Ia menulis tentang keutamaan jiwa, tentang bagaimana akhlak adalah penawar dari banyak luka batin. Ia menyadari betapa tubuh dan jiwa saling memengaruhi. Maka ia menyembuhkan bukan hanya lewat ramuan, tapi lewat hikmah. Ia memahami bahwa kadang penyakit seseorang bukan terletak di lambungnya, melainkan di hatinya yang gelisah. Bukan pada paru-parunya, melainkan di pikirannya yang resah. Dalam pengamatannya terhadap manusia, Ibnu Sina melihat manusia sebagai makhluk yang kompleks, namun sekaligus indah. Baginya, manusia adalah makhluk yang dititipi potensi ilahi, dan potensi itu hanya bisa berkembang jika didorong oleh ilmu dan dipandu oleh cahaya spiritual. Inilah alasan mengapa ia menulis banyak tentang pendidikan, filsafat, dan bahkan musik, karena semua itu adalah bagian dari penyempurnaan jiwa. Ketika ia membahas jiwa, ia tak sekadar mendefinisikan dalam teori. Ia menyelami pengalaman jiwa manusia, menjelajahi lapisan-lapisan batin, hingga pada titik di mana jiwa bersatu dengan Sang Pencipta. Ia menyadari bahwa ilmu yang paling agung adalah mengenal diri, karena siapa yang mengenal dirinya, akan mengenal Tuhannya. Dan mengenal diri bukanlah perkara sederhana. Ia menuntut keberanian untuk menghadapi bayang-bayang dalam batin kita. Ia mengajak kita untuk duduk tenang, mendengar suara hati yang lama kita diamkan, dan menyadari bahwa mungkin selama ini kita hidup dalam kebisingan dunia yang membuat kita lupa makna hidup yang sesungguhnya. Ibnu Sina juga percaya bahwa manusia diciptakan bukan untuk menjadi budak dunia, tetapi untuk menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Ia menekankan pentingnya disiplin, kesederhanaan, dan keteraturan. Karena menurutnya, jiwa yang teratur akan memancarkan ketenangan, dan dari ketenangan itulah lahir keputusan-keputusan bijak yang akan mengubah hidup. Ia tidak memisahkan antara ilmu dan amal. Setiap pengetahuan baginya harus membawa perubahan dalam tindakan. Jika seseorang telah memahami hakikat sesuatu, maka tindakannya pun akan berubah. Ia tidak akan semena-mena. Ia tidak akan merugikan. Sebaliknya, ia akan menjadi pelindung kehidupan. Begitulah Ibnu Sina mengajarkan makna hidup yang seimbang. Ia mengajarkan bahwa menjadi manusia seutuhnya berarti menjaga tubuh, memperkaya akal, dan menyucikan jiwa. Maka hidup yang bermakna bukanlah yang dipenuhi harta dan pujian, melainkan yang dipenuhi kesadaran, ketenangan, dan kebaikan. Dalam setiap karyanya, ada cinta yang mendalam pada manusia. Ia ingin manusia sehat, cerdas, dan bahagia. Dan untuk itu, ia mencurahkan seluruh hidupnya. Ia menulis hingga malam, belajar hingga pagi, dan mengajar dimanapun ia berada. Ia tidak memilih tempat, di istana atau di penjara, di padang pasir atau di ruang ilmiah. Ia tetap menjadi pelita. Dan kini, pelita itu sampai ke kita. Pertanyaannya, apakah kita akan menyalakan pelita itu dalam hidup kita? Ataukah kita akan membiarkannya redup oleh kesibukan dunia yang tak kunjung usai? Karena sejatinya, semangat Ibnu Sina bukan untuk dikagumi, tapi untuk dilanjutkan. Hingga pada akhirnya, kita memahami bahwa ilmu bukan hanya milik para cendekia, tapi warisan yang harus disampaikan dengan jiwa yang bersih.
Ibnu Sina menekankan bahwa hakikat dari pengobatan bukan semata mengobati tubuh, tapi menyehatkan jiwa, menenteramkan hati, dan mendekatkan diri pada Yang Maha Menyembuhkan. Dalam setiap syairnya, kita menemukan pesan bahwa tubuh manusia ibarat kota, dan akal adalah pemimpinnya. Ketika pemimpin baik, maka tentramlah seluruh warganya. Maka jaga pikiranmu, karena dari situlah seluruh penyakit bisa dimulai, dan dari situlah pula kesembuhan akan hadir. Ibnu Sina tidak pernah memisahkan antara ilmu kedokteran dan kebijaksanaan hidup. Ia tidak melihat manusia hanya dari aspek fisik, melainkan sebagai kesatuan antara tubuh, jiwa, dan ruh. Maka, setiap pengobatan harus dimulai dari pengenalan terhadap diri sendiri. Ia menulis bahwa penyakit seringkali tumbuh dari kesedihan, kegelisahan, dan amarah yang tidak dikendalikan. Dan bahwa ketenangan jiwa, syukur yang tulus, serta zikir yang teratur adalah bagian dari pengobatan yang utama. Dalam bait-bait syairnya, Ibnu Sina menyampaikan bahwa makanan terbaik bukanlah yang paling mahal, tetapi yang paling sesuai dengan kebutuhan tubuhmu. Tidur yang baik bukanlah yang paling panjang, tetapi yang paling berkualitas. Dan teman terbaik adalah yang mengingatkanmu akan Allah ketika engkau lupa. Ia mengajak kita merenung bahwa hidup bukan untuk mengejar kenikmatan semu, tetapi untuk merawat titipan Tuhan berupa tubuh, akal, dan waktu yang diberikan. Ia berkata bahwa orang yang mencintai ilmu akan selalu muda, sebab semangatnya tak akan pernah tua. Dan bahwa tubuh yang sering digunakan untuk hal-hal mulia akan lebih sehat dibandingkan tubuh yang hanya digunakan untuk bersenang-senang. Maka manfaatkanlah tubuhmu untuk kebaikan, gunakanlah waktumu untuk belajar, dan arahkan pikiranmu pada tujuan yang benar. Dalam kerangka filsafat pengobatannya, Ibnu Sina meletakkan pentingnya keseimbangan. Keseimbangan antara panas dan dingin, antara basah dan kering, antara diam dan gerak. Sebab ketidakseimbangan adalah pangkal dari segala penyakit. Begitu pula dalam kehidupan ini, ketika kita terlalu condong pada dunia dan lupa akhirat, terlalu sibuk mencari dan lupa memberi, maka jiwa kita mulai sakit, perlahan tapi pasti. Ia memperingatkan bahwa tidak semua rasa sakit perlu obat, dan tidak semua penderitaan adalah hukuman. Kadang, rasa sakit adalah panggilan agar kita berhenti sejenak dan mendengar bisikan nurani. Kadang, penderitaan adalah jalan untuk membersihkan hati dari kesombongan. Maka jangan benci pada sakit, tapi belajarlah darinya. Ibnu Sina juga menekankan pentingnya pernapasan, bahwa pernapasan yang teratur adalah kunci ketenangan jiwa. Maka tariklah napas dalam-dalam saat engkau gelisah, dan lepaskan perlahan bersama segala bebanmu. Karena udara yang bersih, gerak tubuh yang lembut, dan pikiran yang jernih adalah pengobatan yang seringkali kita lupakan. Dalam syair-syair ilmiahnya, ia menyisipkan ketauhidan yang mendalam. Bahwa semua pengobatan hanyalah sebab, dan kesembuhan datang dari Yang Maha Menyembuhkan. Bahwa seorang tabib sejati adalah dia yang tidak hanya meresepkan obat, tapi juga mendoakan kesembuhan. Dan bahwa tugas seorang dokter adalah menjadi perantara kasih sayang Tuhan kepada sesama. Ibnu Sina juga menasihati para pelajar untuk tidak cepat merasa cukup. Ia berkata bahwa ilmu adalah lautan yang tak bertepi, dan siapa yang merasa telah sampai, sebenarnya ia baru memulai. Maka jangan pernah berhenti belajar, bahkan ketika usiamu senja. Karena setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih bijak, lebih baik, dan lebih dekat pada Sang Maha Tahu. Ia mengajarkan bahwa hidup yang bermakna bukan diukur dari panjangnya umur, tapi dari seberapa banyak manfaat yang kau berikan. Dan bahwa tubuh yang sehat hanyalah kendaraan, sedangkan tujuannya adalah ridha Tuhan. Maka jaga tubuhmu bukan untuk kesombongan, tapi agar bisa lebih kuat beribadah dan membantu sesama. Jika kita renungkan lebih dalam, syair-syair Ibnu Sina bukan sekadar untaian kata yang indah, tapi petunjuk hidup yang penuh kebijaksanaan. Ia tidak hanya menyembuhkan dengan ramuan, tapi juga dengan kalimat-kalimat yang menyentuh jiwa. Ia menggabungkan logika dan cinta, ilmu dan iman, sehingga setiap nasihatnya terasa dekat dan menyentuh hati. Dan hari ini, meski berabad-abad telah berlalu, syair-syair ilmiahnya tetap hidup.
Tidak hanya dalam buku-buku kedokteran, tapi dalam hati mereka yang mencari makna di balik sakit dan sehat, di balik lemah dan kuat, di balik hidup dan mati. Dan ketika malam datang, Ibnu Sina memandang langit yang bertabur bintang, lalu berkata dalam hatinya bahwa langit pun menyimpan hikmah bagi yang mengamati. Cahaya bintang di tengah gulita malam adalah simbol dari ilmu yang membimbing hati yang gelap menuju terang. Maka ia menulis bahwa tubuh manusia ibarat alam semesta kecil. Setiap organ, seperti planet yang punya orbit dan fungsinya sendiri. Keseimbangan dalam tubuh adalah gambaran dari keseimbangan dalam kosmos. Dan yang menjaga keseimbangan itu adalah akal dan jiwa yang tunduk pada kebijaksanaan. Ia menulis bahwa makanan bukan sekadar pengisi perut, melainkan bahan bakar bagi pikiran dan perasaan. Apa yang masuk ke dalam tubuh akan membentuk isi hati dan daya pikir. Maka orang yang menginginkan kejernihan jiwa hendaklah menjaga apa yang dikonsumsi oleh lidah dan mata, oleh telinga dan pikiran. Baginya, rasa sakit bukan hanya tanda bahwa tubuh sedang terganggu, melainkan panggilan dari jiwa untuk memperhatikan sesuatu yang terlupakan. Sakit bisa menjadi guru. Ia bisa menundukkan keangkuhan dan menghadirkan kesadaran bahwa manusia bukan penguasa atas dirinya sendiri, melainkan makhluk yang rapuh dan bergantung pada rahmat Tuhan. Dalam syairnya, Ibnu Sina menulis bahwa seorang tabib sejati bukan hanya menyembuhkan raga, tapi juga menenangkan jiwa. Sebab banyak luka yang tak terlihat, tapi menjerit di dalam. Dan seringkali, obat terbaik bukan berasal dari laboratorium, melainkan dari tutur kata yang lembut, perhatian yang tulus, dan doa yang dipanjatkan diam-diam. Ia percaya bahwa antara akal dan ruh, ada hubungan yang tak dapat dipisahkan. Akal adalah penerang, namun ruh adalah bahan bakarnya. Maka orang yang menuntut ilmu tetapi mengabaikan kedalaman ruhani akan kehilangan arah. Ilmu tanpa iman adalah bara yang tak menghangatkan. Sebaliknya, iman tanpa ilmu bisa menjadi api yang buta. Ibnu Sina meyakini bahwa setiap manusia dilahirkan dengan potensi untuk menjadi tabib bagi dirinya sendiri. Tubuh manusia telah diberikan alat-alat pemulihan alami. Namun banyak orang kehilangan kemampuan itu karena terlalu jauh dari alam dan terlalu dekat dengan keserakahan. Maka dalam syairnya ia menyerukan untuk kembali menyatu dengan alam, mendengarkan suara tubuh, dan menghargai isyarat-isyaratnya. Ia memandang tidur bukan sebagai sekadar jeda, tetapi sebagai proses pemulihan yang suci. Dalam tidur, tubuh memperbaiki dirinya, dan jiwa menyucikan beban-beban yang menumpuk. Maka orang yang sering meremehkan tidur, sedang merampas kesempatan dirinya untuk sembuh. Tapi tidur berlebihan pun melemahkan. Segala sesuatu ada takarannya. Dalam syair-syairnya, Ibnu Sina juga memperingatkan tentang bahaya marah yang dipendam dan kesedihan yang tak diungkapkan. Kedua emosi itu, jika tak diberi jalan keluar yang sehat, bisa menggerogoti tubuh seperti karat memakan besi. Maka ia mendorong manusia untuk menangis jika perlu, tertawa jika mampu, dan berbicara jika terbeban. Sebab kesehatan jiwa adalah pondasi dari kesehatan jasmani. Ibnu Sina menulis bahwa kebaikan hati bisa menjadi penawar yang tak tertandingi. Ketika seseorang berbuat baik, tubuhnya memproduksi ketenangan. Jantung berdetak lebih stabil, pernapasan menjadi dalam, dan sistem imun menguat. Maka berbuat baik bukan hanya amal, tapi juga terapi. Dan mencintai bukan hanya urusan hati, tapi juga penyembuhan yang dahsyat. Dalam renungannya, ia berkata bahwa manusia sejati adalah yang menyelami dirinya sebelum menyalahkan dunia. Ia yang mendengarkan bisikan hatinya sebelum mengejar suara keramaian. Ia yang menata batinnya sebelum menuntut tatanan dari luar. Sebab kebahagiaan sejati bukan berasal dari keadaan, tapi dari kesadaran. Ibnu Sina meyakini bahwa cahaya Tuhan adalah sumber dari semua cahaya. Maka ia menulis bahwa ilmu yang sejati harus menuntun kita pada pengenalan kepadanya. Jika ilmu menjauhkan kita dari keikhlasan dan ketundukan, maka itu bukan ilmu yang diberkahi. Sebaliknya, ilmu yang benar akan membuat kita semakin rendah hati dan penuh syukur. Ia juga menggambarkan bahwa penyakit tak selalu datang dari luar. Kadang ia muncul dari dalam,
dari kebiasaan buruk yang dipelihara, dari pikiran negatif yang tak dikendalikan, dari kecemasan yang terus diberi makan. Maka ia mengajak manusia untuk hidup selaras, mengatur waktu, menjaga pikiran, dan menata emosi, sebagaimana seorang petani merawat ladangnya. Dan dalam banyak baitnya, ia mengutip doa-doa yang menjadi penutup syair medisnya. Ia memohon agar ilmunya tidak menjadi sebab kesombongan, tapi sarana untuk melayani. Ia berharap agar para tabib selalu menjaga niat dan tidak mengejar ketenaran atau kekayaan, tapi keikhlasan dan pertolongan. Ketika menyebut anak-anak muda, ia mengajak mereka untuk belajar bukan karena tuntutan, tapi karena cinta. Ia menulis bahwa ilmu yang dipelajari dengan hati akan tinggal selamanya, sementara ilmu yang dipaksakan akan hilang bersama waktu. Maka hendaklah setiap pelajar mencari makna di balik hafalan, dan mengaitkan ilmu dengan kehidupan. Dan syair-syairnya yang lain berbicara tentang cinta yang sehat. Bahwa cinta yang tulus bisa menyembuhkan lebih banyak luka daripada obat. Tapi cinta yang meracuni pikiran bisa menjadi penyakit paling berbahaya. Maka ia mengajak manusia untuk mencintai dengan kesadaran, bukan ketergantungan. Untuk memberi, bukan menuntut. Untuk membangun, bukan merusak. Sungguh, tak habis-habis mutiara hikmah dalam syair-syair Ibnu Sina itu berkilau di antara lembaran ilmu dan pengalaman hidup. Dalam baris-baris puitisnya, kita tak sekadar melihat dokter, tapi juga seorang penyair yang memahami makna kehidupan hingga ke urat nadinya. Ia tidak hanya menyembuhkan tubuh, tapi juga jiwa, dan dalam setiap baitnya, ia mengajak kita untuk hidup lebih bijak, lebih penuh makna. Ia pernah menulis bahwa ilmu tanpa akhlak adalah bara tanpa cahaya. Maka seorang pelajar, peneliti, atau siapapun yang berjalan di jalan ilmu, harus membawa lentera akhlak di tangannya. Tanpa itu, ilmu hanya menjadi pedang yang menusuk, bukan pelita yang menerangi. Ibnu Sina sangat percaya bahwa kesembuhan tak semata datang dari ramuan, tetapi dari keyakinan dan kesadaran diri akan nilai hidup. Itulah sebabnya ia menyelaraskan pengobatan medis dengan kekuatan ruhani. Bahkan, dalam syairnya ia menuliskan bahwa jiwa yang tenang adalah obat dari segala penyakit. Ia tidak hanya menjelaskan organ, cairan tubuh, atau penyakit, tapi juga bagaimana sifat manusia seperti marah, dengki, dan tamak bisa menjadi sumber penyakit fisik. Inilah yang membuat syair-syairnya bukan sekadar literatur kedokteran, tapi juga perenungan mendalam tentang hubungan antara jiwa dan tubuh. Satu bagian yang menyentuh adalah ketika ia mengatakan bahwa makanan yang masuk ke tubuh akan berubah menjadi bagian dari tubuhmu, tapi pikiran yang kau pelihara akan membentuk siapa dirimu. Maka berhati-hatilah bukan hanya pada makanan, tapi juga pada pikiran dan perasaan yang kau simpan diam-diam di hatimu. Ibnu Sina mengajarkan bahwa tidur adalah rahmat, bukan kelemahan. Bahwa tubuh memiliki jam kerjanya sendiri. Ia menyarankan tidur sebelum tengah malam, bangun sebelum fajar, karena menurutnya itulah saat-saat tubuh memperbaiki dirinya sendiri. Betapa indahnya pengetahuan sains yang menyatu dengan ritme spiritual kehidupan. Ia juga menyinggung tentang kesabaran dalam menghadapi penyakit, dan mengingatkan bahwa setiap penyakit adalah bentuk ujian, kadang justru membawa manusia lebih dekat kepada Tuhannya. Baginya, sakit adalah isyarat dari Tuhan agar manusia kembali memperhatikan keseimbangan hidupnya. Dalam banyak syairnya, ia menggambarkan kesatuan antara tubuh dan alam semesta. Bahwa manusia adalah miniatur dari jagat raya. Organ tubuh seperti planet-planet, bekerja dalam harmoni. Jika satu terganggu, maka seluruh sistem terpengaruh. Maka menjaga kesehatan tubuh adalah juga bentuk penghormatan pada ciptaan Tuhan. Ia menyarankan agar kita tidak makan berlebihan, tidak menahan buang air, tidak marah saat perut kosong, tidak tertawa berlebihan, dan tidak tidur dalam keadaan kenyang. Bukan sekadar larangan, tapi panggilan untuk hidup dalam keteraturan dan keseimbangan. Ibnu Sina mengingatkan bahwa setiap manusia memiliki unsur panas, dingin, kering, dan lembab dalam tubuhnya, dan kesehatan adalah hasil dari keseimbangan keempat unsur itu. Betapa miripnya hal ini dengan falsafah timur seperti dalam pengobatan Tiongkok dan Ayurveda.
Ia mengajarkan konsep keseimbangan jauh sebelum dunia mengenal istilah holistik. Ia menulis pula bahwa obat terbaik adalah yang paling sederhana, dan pencegahan lebih utama daripada pengobatan. Maka ia menyarankan pola hidup yang baik, tidur yang cukup, makanan yang bergizi, pikiran yang jernih, dan hati yang damai. Semuanya adalah bagian dari pengobatan menurut Ibnu Sina. Ibnu Sina bahkan menyentuh soal hubungan antara musik dan kesehatan. Ia percaya bahwa melodi yang lembut dapat menenangkan jiwa dan menyeimbangkan denyut jantung. Dalam era sekarang, ini dibuktikan oleh ilmu medis modern, bahwa musik bisa membantu menurunkan tekanan darah dan meredakan stres. Dan pada akhirnya, ia menyimpulkan dalam syairnya bahwa ilmu bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ia tak sekadar menyembuhkan, tapi mengarahkan manusia kepada makna keberadaan. Syair-syairnya adalah panggilan untuk hidup lebih bermakna, lebih sadar, dan lebih mencintai hidup ini sebagaimana ia mencintai ilmu dan penciptanya. Perjalanan kita menelusuri syair-syair ilmiah karya Ibnu Sina bukan sekadar petualangan intelektual, tapi juga perjalanan menyentuh hati yang menyadarkan kita betapa ilmu dan kebijaksanaan sejatinya tak pernah terpisah dari nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Dalam setiap bait yang ia rangkai, Ibnu Sina tidak hanya menyampaikan pengetahuan tentang tubuh dan penyakit, tapi juga menanamkan pesan-pesan moral, spiritual, dan filsafat kehidupan. Ia mengajarkan bahwa menjadi manusia yang berilmu bukan hanya tentang menguasai fakta, melainkan juga tentang bagaimana menggunakan ilmu itu untuk memberi manfaat, menjaga harmoni, dan menuntun jiwa menuju kebaikan. Syair-syairnya mengajak kita untuk merenung, untuk tidak melupakan bahwa di balik tubuh yang sehat, ada jiwa yang perlu dibimbing. Bahwa kesehatan bukan hanya tentang jasmani, tapi juga tentang batin yang tenteram, akal yang jernih, dan hati yang terarah pada Sang Pencipta. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini menjadi pengingat akan pentingnya kesatuan antara ilmu dan iman, antara akal dan hati. Semoga semangat belajar yang dihidupkan oleh Ibnu Sina dalam karya agungnya ini menjadi suluh yang terus menerangi langkah kita, terutama di zaman yang seringkali memisahkan pengetahuan dari kebijaksanaan. Jika konten ini menginspirasi dan memberi manfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada orang-orang yang Anda cintai. Mari kita bersama-sama membangkitkan semangat mencari ilmu yang menyentuh jiwa dan membentuk pribadi yang lebih bermakna. Sampai jumpa di konten berikutnya yang akan membahas lebih dalam lagi warisan-warisan besar dari tokoh-tokoh dunia Islam. Tetap semangat, terus belajar, dan jadikan hidupmu cahaya bagi sekitar.